Hero dalam cerita ini adalah Dan Woo-sung, petarung terkuat di dunia bela diri yang juga dikenal dengan nama Jangu, dan dijuluki sebagai Raja Tinju karena pukulan mautnya. Dia telah melawan ribuan seniman bela diri, namun hingga hari ini tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Suatu hari, sekelompok anggota fraksi iblis menyerangnya secara sembunyi-sembunyi. Dan Woo-sung berhasil menghabisi banyak orang dari kelompok itu, namun ada dua orang yang berhasil bertahan hidup. Kedua orang ini sangat kuat dan begitu kejam hingga tega membunuh rekan mereka sendiri demi memuluskan jalan. Melihat itu, Woo-sung sadar betapa kejinya mereka berdua. Woo-sung menerjang salah satu dari mereka dan bersumpah akan menghabisinya dalam 10 serangan. Namun, setiap serangannya meleset dari titik vital karena rekan musuhnya yang lain mencoba mengendalikan tubuh Woo-sung menggunakan benang-benang tipis. Saat Woo-sung melancarkan serangan ke-9, musuhnya menjeratnya dengan benang hingga dia terhenti mendadak, dan di saat itulah musuh lainnya menghunuskan pedang menembus dadanya. Namun sebelum ajal menjemput, Woo-sung melancarkan pukulan ke-10 yang mematikan, dan begitulah hidup Woo-sung berakhir. Sosok yang bahkan di ambang kematian masih ingin menghabisi musuhnya sekali lagi. Setelah mati, tiba-tiba dia terbangun di rumah aman keluarga Yunhwa sebagai Lee Jin, putra sulung dari grup dagang Yunhwa. Saat tersadar, dia segera memeriksa tubuhnya dan terkejut melihat tidak ada satupun luka di sana. Kemudian dia melihat wajah barunya di cermin. Awalnya dia mengira seseorang telah memasang topeng di wajahnya, namun tak lama kemudian dia menepis pikiran itu. Ketika pelayannya pergi memanggil dokter, dia memutuskan untuk mencari tahu tentang tubuh barunya ini dan mencari benda-benda yang bisa memberinya informasi. Saat mencoba berjalan, dia merasa tubuh ini sangat lemah karena hanya untuk melangkah saja membutuhkan usaha keras. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku harian berjudul Grup Dagang Yunhwa Keluarga. Ini adalah grup pedagang besar dan ternama di Gunung Yunhwa. Setelah memeriksa buku harian itu, dia mengerti bahwa dia kini berada di tubuh Lee Jin, putra sulung keluarga Yunhwa. Meski dia anak tertua, tampaknya Lee Jin adalah pemuda berandalan karena ditemukan banyak surat yang dia tulis tentang wanita. Setelah melakukan inspeksi singkat, dia menjadi yakin bahwa dia mungkin telah bereinkarnasi sebagai Lee Jin. Di saat yang sama, dokternya yang bernama Gong Sun masuk dengan senyum licik seperti rubah dan mencoba memeriksa kondisinya secara diam-diam. Namun Lee tiba-tiba menarik tangannya dan meyakinkan dokter itu bahwa dia baik-baik saja. Lalu dokter licik ini menawarkan sup naga dan Phoenix, menyebutnya sebagai ramuan penguat. Namun sebenarnya, sup ini adalah racun bagi orang sakit seperti Jin. Alih-alih menjawab, Jin diam-diam mencoba mencari tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak kematian Dan Woo-sung. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa mungkin baru sebentar saja waktu berlalu. Itu artinya, musuh-musuhnya masih hidup. Setelah itu, dia memikirkan sang dokter. Namun untuk saat ini dia sangat marah pada musuh-musuhnya dan ingin membalas dendam. Dengan cara apapun, dia memutuskan bahwa karena dia mendapat kesempatan hidup kedua, dia akan membantai mereka semua. Legenda Dan Woo-sung kini telah bereinkarnasi sebagai Lee Jin-yun, dan beberapa hari telah berlalu sejak dia lahir di tubuh baru ini. Suatu pagi, para pelayannya menyiapkan sarapan dengan penuh semangat karena mereka tahu bahwa setelah sekian lama, hari ini dia akhirnya bisa menyantap makanan yang layak. Selama ini dia hanya makan bubur demi memulihkan kesehatannya. Seorang pelayan menyuruh yang lain bergegas karena Jin bisa kembali dari jalan-jalan paginya kapan saja. Ucapannya terhenti saat pintu terbuka dan Jin masuk. Dia memeriksa sarapannya dan berpesan agar kedepannya sarapan dibuat sederhana saja seperti hari ini. Kemudian dia menuju kamarnya. Salah satu pelayan memperhatikan fisiknya dan berkomentar tentang kemajuan pada tubuhnya yang segera disetujui oleh pelayan lainnya. Tak lama kemudian, Jin Yun mulai menyantap sarapannya. Tiba-tiba Dr. Lee Gom Sun datang dan merusak suasana hatinya. Dengan kesal, Jin mengizinkannya masuk dan Gom Sun langsung menyadari sikap kasarnya, namun tetap menyapa dengan senyuman. Jin Yun menatapnya dengan penuh curiga karena dia tahu pria ini selalu datang membawa masalah, terutama saat dia memasang wajah memelas. Senyum tipis muncul di bibir Jin Yun saat dia berpikir untuk memaksa dokter ini mengungkapkan kebenaran dan mengakui kejahatannya. Untuk melakukannya, dia bertanya kepada sang dokter mengapa dia datang ke sana. Di sini, Gom Sun memulai drama hariannya dan berkata bahwa dia merasa kesepian sehingga datang menemui Jin Yun. Lalu dia berkomentar sinis bahwa penampilan Jin terlihat sangat berbeda dari sebelumnya dan mengatakan bahwa kondisi Jin justru semakin memburuk tanpa ada kemajuan. Hal ini menarik perhatian Jin, dan dia menyadari bahwa Gong Sun mengatakan itu agar bisa mencekokinya dengan sup naga dan Phoenix yang beracun. Gong Sun tidak menyangka Jin akan tahu tentang sup itu. Jadi, dia segera menjelaskan bahwa sup naga dan Phoenix hanyalah ramuan penyembuh. Jin dengan tenang menjawab bahwa itu beracun. Gong Sun mengingatkannya bahwa dia adalah dokternya. Namun di saat yang sama dia menyadari bahwa dia akan tertangkap dan rahasianya akan terbongkar. Gong Sun segera berating dan berkata karena Jin tidak membutuhkannya, lebih baik dia pergi saja. Namun saat dia hendak melangkah pergi, suara Jin menghentikannya. Seperti penjahat yang kejam, Jin bertanya apakah Gong Sun adalah pemilik tempat ini karena dia masuk keluar kamar Lee Jin sesuka hati seolah dia adalah pemiliknya. Mendengar itu, Gong Sun ketakutan melihat wajahnya. Jin tertawa dan berkata dia hanya bercanda, membuat Gong Sun ikut tertawa gugup. Lalu Jin memerintahkannya untuk mengambil kertas dan alat tulis dan berkata bahwa dia ingin menulis
menulis sebuah surat. Gongsun membawakan semua perlengkapan, lalu Jin menyuruhnya menulis sendiri surat itu. Dia mendiktekan bahwa Gongsun harus tinggal di villa ini lebih lama lagi karena dia terkena penyakit aneh. Kata-kata berikutnya membuat Gongsun terkejut saat Jin berkata bahwa hidupnya masih sangat panjang, sehingga Gongsun butuh pendapat tuannya untuk mengubah rencana. Melihat wajahnya, Jin bertanya mengapa dia berhenti. Gongsun mencoba menertawakan ucapan Jin dan memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun sebelum Gongsun selesai bicara, Jin melemparkan sumpit dengan gaya ninja yang melukai lehernya dan tertancap di dinding belakang. Gongsun sangat ketakutan sambil memeriksa lukanya. Jin menjadi sangat serius dan menegaskan bahwa dia bukan lagi Li Jin yang dulu dikenal oleh Gongsun. Gongsun masih mencoba berpura-pura tidak tahu, namun Jin sadar inilah saatnya menghadapi ular ini. Dia menjelaskan secara gamblang bahwa dia tahu sup naga dan Phoenix hanyalah ramuan penguat bagi orang sehat, namun tubuh Jin yang lemah tidak bisa menahannya. Ramuan itu berubah menjadi racun baginya, dan Gongsun sebagai tabib tidak mungkin tidak mengetahui hal itu. Kemarin dia mencekoki Jin dengan sup itu, dan pagi ini dia memeriksa denyut nadi Jin untuk melihat efek racunnya. Tidak hanya itu, saat Jin menyuruhnya meletakkan sup di meja, wajahnya menunjukkan bahwa Gongsun pasti sedang merencanakan sesuatu. Jin berkata dia yakin orang seperti Gongsun tidak mungkin melakukannya sendirian, jadi dia menyuruhnya menuliskan nama tuannya di surat itu. Gongsun awalnya berakting dan bertanya bagaimana Jin Yun bisa mencurigai orang polos sepertinya. Lalu dia menghela napas panjang dan melepaskan topeng baiknya untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Sambil mengejek, dia berkata tidak menyangka orang bodoh seperti Jin Yun bisa berpikir sejauh itu. Jin Yun pun sadar bahwa pria itu sudah tidak punya alasan lagi. Dengan gaya iblis, Gongsun berkata bahwa tujuan aslinya adalah melenyapkan Jin Yun secara diam-diam. Sambil menatap para pelayan, Gongsun berpikir dia juga harus membunuh mereka untuk menutupi pembunuhan Jin Yun. Namun sebelum dia sempat menyiapkan jarum racunnya, Jin Yun sudah melihat pergerakannya dan menjatuhkan Gongsun dengan satu serangan cepat. Lalu dia dengan tenang mulai menyantap makanannya. Jin Yun berkata bahwa Gongsun tidak seharusnya teralihkan di tengah pembicaraan mereka. Melihat luka di tangannya yang didapat saat menyerang Gongsun barusan, dia merasa sedikit kecewa dengan tubuhnya yang lemah. Dia hanya ingin kekuatan dari kehidupan lamanya kembali. Dia tahu jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia akan menjadi begitu kuat sehingga jika grup dagang Yunwa sendiri yang berencana membunuhnya, dia akan sanggup membereskannya sendirian. Untuk tujuan ini, dia harus kembali ke grup agar bisa menyelidiki tentang Gongsun. Sesaat kemudian, dia terduduk lemas karena kepalanya tiba-tiba terasa pening yang luar biasa. Dia teringat Gongsun, lalu semua ingatan dari tubuh Li Jin mulai membanjiri otaknya secara bersamaan. Saat badai ingatan itu mereda, air mata jatuh dari matanya setelah mengetahui kisah hidup Jin yang sebenarnya. Dibandingkan kedua adiknya yang cerdas dan berbakat, dia hanyalah orang biasa. Untuk melarikan diri dari hidupnya yang membosankan, dia melakukan hal yang tidak akan pernah dilakukan orang berakal sehat. Dia mulai menghabiskan uangnya untuk hal buruk seperti narkoba dan memuaskan nafsu belaka. Hal ini membuatnya jatuh sakit parah, dan saat dia menyadari kesalahannya, sudah terlambat untuk keluar dari jeratan itu. Dengan dalih pengobatan, dia dikirim ke villa ini yang sebenarnya adalah cara untuk membuangnya, dan keluarganya tidak peduli bagaimana putra sulung yang tidak berguna ini menghabiskan harinya. Kini di dalam tubuh Jin, Wosu memutuskan untuk memulai kembali pelatihan bela dirinya yang sempat tertunda karena dia tidak memiliki ingatan Jin. Dia sangat marah pada pemilik asli tubuh ini yang telah menyia-nyiakan tubuh sesempurna ini untuk hal buruk. Dia menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya untuk mencari obat-obatan khusus guna memperkuat tubuh ini. Saat melangkah masuk ke dalam villa, matanya tertuju pada tumpukan uang di sana dan dia bernapas lega karena masalah keuangan sudah teratasi. Ini berarti dia bisa membeli obat-obatan langka yang dibutuhkannya dengan mudah. Lalu matanya tertuju pada Gongsun yang telah menjadi mayat akibat pukulan dahsyatnya. Dia memutuskan untuk menguburnya. Sejak hari itu, 1 tahun berlalu dalam sekejap. Suatu hari, Mok In-seop yang merupakan anggota skuad pengawal grup dagang Yunwa datang membawa surat untuk Jin Yun. Dia bertanya kepada seorang pelayan tentang keberadaan Jin, dan pelayan itu menunjuk ke tempat di mana Jin Yun sedang bermeditasi. Mata Mok terbelalak heran karena dia hampir tidak percaya bahwa yang dilihatnya adalah Jin yang asli. Dalam 1 tahun ini, Jin yang luar biasa telah memanfaatkan setiap detik untuk memperkuat tubuhnya. Inti energinya kini telah kembali seperti semula dan dia telah menguasai semua seni bela diri dasar untuk bertahan hidup, seperti seni gerak cepat, seni tubuh tercerahkan, dan kelincahan. Selain itu, dia juga menguasai kekuatan cahaya putih, seni 10 fase yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan elemen petir. Melalui semua pelatihan ini, dia telah mencapai fase keempat dalam seni bela diri. Namun bagi orang sepertinya, ini masih belum cukup. Saat itu, dia menghentikan latihannya setelah mendengar suara Mok yang menyapanya dengan gugup sambil memperkenalkan diri. Mok memberitahu bahwa dia membawakan surat dari orang penting di klan. Dengan tenang dan senang, Jin Yun menyuruhnya memberikan surat itu. Selama ini Mok tidak bisa mempercayai matanya bahwa ini adalah orang lemah yang selalu batuk yang dia lihat tahun lalu, dan sekarang berdiri dengan gagah dan kuat. Lamunannya buyar oleh suara singkiran Jin Yun yang mengingatkannya bahwa dia masih menunggu surat yang dipegang Mok. Setelah tersadar, Jin Yun dan Mok duduk bersama. Lalu Mok membacakan surat itu dan memberitahunya bahwa kesehatan ayahnya sangat buruk sehingga harus beristirahat total. Meski begitu, tidak ada alasan yang dijelaskan. Mengatakan hal ini, Mok mengungkapkan kecurigaannya terhadap klan Wuyong. Klan ini adalah sekelompok pemeras yang meminta biaya perlindungan sangat besar dari
grup dagang Yunhua dengan alasan keamanan. Seiring waktu, tuntutan mereka meningkat hingga tidak mungkin dibayar dengan mudah. Jin bertanya apakah klan Uyong benar-benar sehebat itu sampai layak dibayar mahal? Pertanyaan ini membuat Mok sangat marah. Sambil meluapkan rasa frustrasinya pada grup itu, dia berkata bahwa mereka tidak melakukan apapun yang pantas mendapatkan bayaran sebesar itu. Dia teringat kejadian masa lalu saat grup Yunhua berhadapan dengan sekte dewa kecil yang mencoba membebankan pajak berlebihan pada perdagangan mereka. Saat itu, klan Uyong dengan tidak tahu malu meninggalkan grup tersebut dan berkata mereka tidak punya urusan dengan grup Yunhua kecuali dalam masalah serius. Mok menceritakan bahwa kapten pengawal pun tidak bisa berbuat apa-apa karena koneksi Uyong Hu di grup itu. Hal ini menarik perhatian Jin Yun karena dia mengenal nama itu dari kehidupan masa lalunya. Uyong Hu sangat terkenal di sana. Sekarang Jin Yun mulai mengerti semuanya. Uyong Hu adalah orang kuat yang memanfaatkan kekuatannya untuk menindas grup Yunhua yang dianggapnya lemah. Saat itu juga, Jin Yun memutuskan bahwa masalah ini akan berakhir dengan kematian atau dia sendiri yang akan memberi pelajaran pada Uyong Hu, dan Mok tercengang mendengarnya. Lalu Mok memberitahu alasan yang membuat ayah Jin Yun begitu terpuruk. Ternyata adik-adiknya begitu bodoh hingga mereka memulai pertarungan pedang yang serius di depan seluruh grup Yunhua. Jin tidak percaya dengan kebodohan mereka saat tahu hal itu membuat ayahnya begitu marah hingga jatuh sakit karena stres. Mok mencoba menghiburnya dan berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jin Yun. Namun Jin memotong ucapannya dan berdiri karena sekarang dia tidak ingin hanya menjadi penonton saja. Mok terkejut melihat keberaniannya yang tiba-tiba. Legenda kita, Jin Yun, kemudian berkata dengan serius kepada Mok agar dia menyimpan surat itu karena Jin sendiri yang akan pergi melihat situasinya. Saat Mok kembali ke skuadnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu rekan-rekannya tentang bagaimana Li Jin yang tidak berguna bisa menjadi seniman bela diri yang kuat. Begitu rekan-rekannya mendengar itu, mereka langsung tertawa. Semua orang mengejek Jin. Ada yang bilang dia lebih baik tetap di tempat tidur saja, dan ada yang berkata jika orang seperti Jin bisa jadi seniman bela diri, maka mereka sendiri adalah legenda. Seorang rekan menyuruhnya bercanda yang masuk akal saja, seperti wakil kapten yang akhirnya menemukan kekasih. Wakil kapten Han Yok mendengar pembicaraan mereka dan bertanya dengan penuh minat apakah Jin Yun benar-benar mendapatkan kembali kesehatannya setelah membunuh orang yang mencoba mengusiknya. Lalu Han Yok berkata dengan penuh keyakinan bahwa Jin Yun sebenarnya sudah menjadi seniman bela diri sejak kecil karena dia memiliki bakat tubuh yang luar biasa. Sekarang Han bertanya kapan Jin akan tiba. Mok tidak yakin karena Jin hanya bilang dia akan segera kembali. Di saat yang sama, mereka mendengar pengumuman kedatangan Jin Yun dan menyadari bahwa dia sudah sampai. Lalu Han menyuruh anak buahnya untuk menyambut Jin. Mereka tidak senang mendengarnya, jadi dia mengingatkan dengan tegas bahwa Jin adalah tuan mereka, apapun keadaannya. Sementara itu, Wolsung melihat kemegahan istana grup dagang Yunhua untuk pertama kalinya dan dia benar-benar terpukau melihat kemewahannya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia hanya mendengar cerita tentang grup ini. Namun sekarang melihatnya dari dekat, dia baru menyadari bahwa Jin bukan hanya sekadar kaya, tapi sangat amat kaya. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk beristirahat karena dia ingin menemui ayahnya. Saat melangkah maju, dia terkejut melihat tidak ada yang sudi menyambutnya. Namun keinginannya segera terkabul saat sekelompok besar pengawal dengan pedang terhunus menyambutnya. Lalu Han menyapanya dan berkata bahwa Jin sekarang sudah benar-benar berubah. Dia juga berkata sangat senang melihat Jin kembali sehat. Anak buah Han mengira dia hanya menjilat Jin dan mereka merasa Han sama sekali tidak menghormati Jin di dalam hatinya. Karena dulu, tuan mereka ini selalu menghina Han. Saat itu, mereka juga sudah bersiap untuk dihina. Namun mereka terkejut saat Jin menyambut mereka dan berkata bahwa untuk orang pembuat masalah sepertinya, sambutan ini sudah sangat bagus. Melihat mereka semua begitu terkejut, Mok berkata bahwa dia sudah bilang kalau Jin benar-benar telah berubah. Melihat hal ini, Han yang sedang mengantar Jin ke kamar ayahnya menampakkan senyum tipis di wajahnya. Jin pun sekarang merasa bahwa Han bukanlah musuh, melainkan kawan. Saat mereka masuk, Han memberitahunya bahwa dia sudah mengabarkan kedatangan Jin kepada ayahnya, dan Jin berterima kasih untuk itu. Tiba-tiba adiknya yang paling bungsu, Jaeyeon, menghentikan mereka sambil memegang tangan Jin Yun. Jaeyeon mengejeknya dan memanggilnya hidung belang. Melihat kakaknya seperti itu, Jaeyeon berkata dia tampak seperti orang yang berbeda. Saat Jin Yun menatapnya tajam, Jaeyeon mencengkeram bahunya dengan sekuat tenaga. Han yang dulu sering melihat Jin Yun dipukuli oleh adik bungsunya. Tidak ingin di hari pertama kepulangannya ini Jin dipukuli lagi. Dia perlahan melepaskan tangan Jaeyeon dari bahu Jin dan berkata bahwa kedua saudara seharusnya senang bisa bertemu setelah sekian lama. Namun di saat itu juga, Jaeyeon menampar Han karena berani menyentuhnya tanpa izin. Jaeyeon tidak suka dengan perlakuan itu dan memberinya peringatan. Dia bertanya kepada Han apakah dia masih menganggapnya anak kecil. Sesaat kemudian, Jaeyeon berkata ingin memberi pelajaran pada Han. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, Jin yang kuat melayangkan tamparan keras padanya. Begitu keras hingga dia tersungkur ke tanah. Jaeyeon benar-benar terpaku. Detik berikutnya, Jin menaruh kepalan tangannya di bahu Jaeyeon dan membiarkannya merasakan kekuatannya. Sambil berkata dia sangat bersemangat datang ke sini. Jaeyeon berteriak kesakitan dan mulai memaki kakaknya dengan sebutan orang gila. Mendengar itu, Jin dengan bercanda berkata bahwa mulai sekarang dia harus memanggilnya kakak. Di saat yang sama, Li Hua yang merupakan putra kedua grup dagang Yunhua terkejut melihat keributan di depan kamar ayahnya. Dia bertanya kepada Han tentang penyebab keributan itu dan wakil kapten menjelaskan bahwa sedang terjadi pertengkaran antara kakak sulung dan adik bungsu. Mendengar hal itu,
Huayang langsung mengira seperti biasanya pasti Jaeyeon sedang mengerjai kakak sulungnya. Dia sangat khawatir karena penyakit Jin. Namun dia justru terkejut melihat Jin Yun sedang memarahi adiknya agar tidak berisik di depan kamar ayah mereka. Lalu Jin Yun menyadari bahwa adik laki-lakinya yang kedua juga sudah sampai di sana. Tak lama kemudian, Huayang duduk bersama kakak sulungnya yang menghukum Jaeyeon dengan menyuruhnya mengangkat tangan ke atas. Jin sangat senang melihat Jin kembali sehat. Namun Jaeyeon sama sekali tidak senang dengan situasi ini. Jin meyakinkannya bahwa dia sudah baik-baik saja sekarang. Lalu dia melihat tangan Huayang yang terluka dan bertanya apakah Jaeyeon yang melakukannya. Huayang mencoba mengalihkan pertanyaan itu, namun sang legenda Jin dengan marah berbalik ke arah adiknya dan melayangkan tamparan keras ke wajahnya karena berani memukul kakak laki-lakinya. Jaeyeon yang malang tidak punya pilihan selain menuruti perintah Jin jika tidak ingin dipukuli lagi. Dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah Jin yang lemah, yang dulu bahkan mau memijat bahunya karena takut dipukuli oleh adiknya. Huayang merasa senang melihat Jin menghajar Jaeyeon, padahal dulu yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian Jin pun tenang kembali. Huayang penasaran melihat perubahan besar pada kepribadian dan tubuh kakaknya. Namun bukannya menjelaskan, Jin justru memuji tatapan matanya. Lalu matanya tertuju pada gulungan surat di hadapannya. Sambil membuka sebuah gulungan, dia bertanya apa isinya. Huayang menjelaskan bahwa gulungan itu berisi daftar karyawan yang akan bersamanya di ruang konferensi besok. Lalu dia memeriksa daftar tersebut dan menemukan nama Gongsun di sana karena tujuan aslinya memang untuk mencari tahu tentang para karyawan. Setelah memeriksa daftar itu, dia segera menyadari bahwa selain Gongsun, masih banyak karyawan lain yang dikirim oleh Uyong-hu ke sini. Kemudian dia menatap adik-adiknya dengan serius dan bertanya apakah salah satu dari mereka bekerja untuk Uyong-hu. Kedua adiknya membantah dengan marah dan berkata mereka tidak akan pernah menyerahkan grup dagang mereka kepada klan itu. Dia tersenyum, berpikir bahwa dia tidak perlu melenyapkan adik-adiknya karena mereka bicara jujur. Setelah semuanya dipastikan, dia berdiri dan bertanya apakah semua petinggi juga akan hadir di konferensi. Adiknya yang kutu buku mengiyakan hal itu. Begitu mendengarnya, dia menegaskan bahwa dia juga akan menghadiri konferensi tersebut. Sebelum mereka sempat menolak, dia mengabaikan ucapan mereka dan keluar dari ruangan. Keduanya terpaku melihat perubahan besar pada kakak mereka. Di saat yang sama, Jaeyeon berharap dia juga bisa pergi ke Gunung Juho. Sementara itu, Jin Yun berdiri di depan kamar ayahnya dan masuk setelah mendapat izin. Ayahnya, sang pemimpin grup dagang bernama Sayong Man, langsung menyadarinya. Dia bertanya tentang keributan di luar, namun Jin Yun hanya mengalihkan pembicaraan lalu duduk. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia mendengar kabar kalau ayahnya sedang stres. Ayahnya membenarkan bahwa dia memang selalu stres, namun sekarang tubuhnya sudah mulai menyerah. Lalu ayahnya mengangkat tangan untuk menyentuh wajah putranya. Dia merasakan betapa sehat dan berbedanya putranya sekarang. Dia bertanya apakah ini benar-benar Jin, saat ayahnya berkata dengan bahagia bahwa dia sangat senang melihatnya sehat sambil menyentuhnya dengan penuh kasih. Jin merasakan sesuatu di dalam dirinya. Sebagai Wosung, dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, namun dia tahu seperti apa kasih sayang seorang ayah. Dia menganggap ayahnya adalah sosok yang kuat dan hebat, namun sekarang saat memegang tangannya, dia melihat betapa lemah sasarannya ini. Melihat itu, dia menenangkannya dan berjanji akan mengakhiri semua yang telah membuatnya jadi seperti ini. Ayahnya tidak percaya, namun dia menegaskan agar Yongman tidak perlu khawatir karena dia akan membereskan semuanya sendiri. Melihat ekspresinya yang begitu kuat, ayahnya sampai berkeringat dingin. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di ruang konferensi grup dagang Yunhwa, di mana Huayong sedang memandu jalannya acara. Uyong-hu juga ada di sana. Orang-orang yang bekerja di bawahnya segera menyadari kehadiran Jin Yun. Uyong-hu mengira Jin Yun datang ke sini untuk mengamankan posisinya. Setelah Huayong selesai bicara, dia bertanya apakah ada yang keberatan. Sebelum lanjut, Uyong-hu mengangkat tangan dan berkata dia punya satu tuntutan. Dia menyarankan orangnya untuk menjadi pengawal Jin Yun karena saat ini Jin Yun tidak memiliki pengawal. Hal ini memicu kegaduhan di grup dagang Yunhwa karena Uyong-hu sudah mengirim terlalu banyak orang ke sana. Namun Uyong-hu menakuti dan membungkam siapapun yang mencoba menentangnya. Lalu Uyong-hu bertanya apakah ada yang keberatan dengan sarannya. Semua orang terpaksa diam karena rasa takut pada Uyong-hu membungkam mereka. Saat dia hendak melanjutkan, Jin yang pemberani mengangkat tangan dan berkata bahwa dia keberatan dengan Uyong-hu. Lalu dengan serius dia memberikan sarannya agar pemimpin skuad pengawal Uyong-hu segera dipecat. Orang-orang grup dagang Yunhwa terkejut mendengarnya, sementara anggota klan Uyong justru menertawakan ucapan Jin. Karena Uyong-hu dianggap sangat penting bagi keamanan grup dagang tersebut yang saat ini sedang sangat marah. Dia memberitahu Jin bahwa karena Jin sudah terlalu lama sakit di tempat tidur, dia tidak sadar kalau dia tidak punya hak untuk memecat Uyong-hu. Sesaat kemudian, Jin Yun melakukan hal yang tak terduga. Dia menghantamkan tinjunya ke lantai begitu keras hingga seluruh gedung hampir bergetar. Lalu dengan serius dia mengingatkan ular ini bahwa meski klan Uyong sudah begitu besar, dia lupa bahwa Jin Yun lah tuan asli dari grup dagang Yunhwa. Beberapa saat yang lalu, dia memberitahu Huayong tentang rencananya untuk memecat Yu Yang-hu. Namun, Huayong tidak menyukai ide itu karena klan Yu jauh lebih kuat dari mereka. Alih-alih memberikan jawaban langsung, dia berkata bahwa saat seseorang meremehkan seniman bela diri Jonghu, mereka akan ditelan hidup-hidup karena kesombongan itu. Kemudian dia
menjelaskan bahwa melihat begitu banyak bawahan Yu di sekitar, tampaknya mereka ingin menguasai grup Yunhua sepenuhnya. Hal ini akhirnya dimengerti oleh adiknya yang bodoh, dan dia pun paham apa maksud dari perkataan kakaknya. Jin Jiun kemudian berkata padanya untuk tidak perlu khawatir karena dia akan membereskan semuanya. Melihat kakaknya, Jin Jiun, dia hanya bisa tersenyum gugup dan menyadari bagaimana sang kakak akan menangani situasi ini. Kini, dalam konferensi itu, kata-kata Jin Jiun. Mendengar itu, orang-orang dari klan Yu segera menghuluskan pedang mereka dan bertanya dengan nada mengancam agar dia menjelaskan maksud perkataannya. Han merasa geram atas kelancangan mereka yang berani mengangkat pedang terhadap tuannya. Dia pun berdiri di depan Jin Jiun untuk melindunginya. Namun, Jin Jiun berkata tanpa rasa takut betapa lancarnya klan Yu mengangkat pedang melawan rekan mereka sendiri. Dia mengancam mereka dengan nada bicara yang kelam, mengatakan bahwa mereka pasti ingin mati di tangannya. Tiba-tiba, suasana berubah saat dia berkata akan memberikan kompensasi kepada Yu Yanghu karena merasa kasihan padanya. Yu Yanghu menjadi bingung mendengarnya. Jin Jiun berkata bahwa mereka telah menghancurkan rencana masa pensiun Yu Yanghu yang sempurna. Kemudian, dia mulai membeberkan rencana asli Yu Yanghu secara mendetail. Dia memulainya. Pertama, dia berencana menghabisi Jin melalui Gongsun. Lalu, saat dia mengadu domba kedua saudara laki-laki Jin, bagi Yu, itu adalah keuntungan besar karena ayah mereka jatuh sakit akibat pertengkaran tersebut. Pada akhirnya, Yu hanya perlu menjerat salah satu saudara dengan kata-katanya dan menjadikannya boneka untuk menguasai grup dagang Yunhua sepenuhnya. Mendengar semua itu, Yu mulai tertawa, mengejek bahwa Jin Jiun hanya mengarang cerita, hanya membuat cerita fiksi. Namun dengan serius, dia berkata bahwa rencana Yu mulai hancur sejak dia membunuh pembunuh pribadi Yu, Gongsun. Yu tersentak kaget mendengarnya, dia tidak percaya bahwa Gongsun telah tewas. Sang pahlawan kita berkata bahwa dia menghabisi pembunuh malang itu hanya dengan satu serangan, sehingga dia tidak terlalu menderita saat mati. Kemudian dia menyindir bahwa jika Yu Yanghu ingin menguasai grup dagang Yunhua, dia harus bekerja sedikit lebih keras dalam menyusun rencana. Dia menambahkan bahwa bagaimanapun juga, Yu harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah diperbuat. Kini Yu Yanghu merasa sangat marah pada Jin Jiun. Dalam amarahnya, dia mengangkat tangan dan mengancam akan membunuhnya. Namun sebelum serangan itu mendarat, Jin Jiun menahannya dengan kepalan tangannya. Saat kedua tinju itu berbenturan, Yu merasakan sebuah sengatan listrik yang kuat, membuatnya yakin bahwa Jin Jiun benar-benar telah menjadi seorang seniman bela diri. Orang-orang di sekitar juga terkejut melihat kekuatan Jin. Di sisi lain, Jin berpura-pura bertanya mengapa Yu Yanghu menyerang seseorang yang baru saja sembuh. Dia kemudian berkata akan memaafkan Yu Yanghu kali ini karena sekarang dia akan melakukan duel pribadi dengannya. Seseorang pun mengumumkan dimulainya pertarungan resmi. Pengumuman dilakukan. Yu Yanghu bertanya apakah ini sudah cukup. Dengan ekspresi jahat, dia berkata bahwa pertarungan akan berlanjut sampai salah satu dari mereka mati. Mendengar itu, Yu Yanghu yang melihat kemampuan Jin Jiun mengejek bahwa mungkin dia tidak dilatih oleh guru yang hebat. Sambil mengangkat pedangnya, dia berkata akan menunjukkan perbedaan pengalaman di antara mereka. Namun, Jin dengan cepat menangkis serangannya dan mengabaikan ejekan tersebut. Sambil membungkuk, dia melayangkan pukulan keras ke perut Yu Yanghu dan berkata bahwa dia memiliki pengalaman 100 tahun lebih banyak darinya. Yu Yanghu terbatuk darah dan mulai menyadari kemampuan asli Jin Jiun. Di saat yang sama, Jin Jiun menggunakan teknik gerakan pencerahan Enlightened Mobility Art miliknya dan berkata pada Yu bahwa sekarang dia akan menunjukkan perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Kini, bergerak secepat kilat, dia meluncurkan serangan berbahaya yang ditahan Yu dengan pedangnya. Keduanya terus beradu berkali-kali. Yu Yanghu menyerang dengan pedang, sementara Jin Jiun hanya menggunakan tangannya. Namun, setiap serangan yang dilancarkan Jin Jiun berhasil ditahan oleh pedang Yu. Selama pertarungan, Yu Yanghu merasa sangat bingung dengan teknik Jin Jiun karena dia sama sekali tidak bertarung seperti pemula. Keahliannya setara dengan seorang seniman bela diri profesional, seperti pendekar sejati. Namun meski begitu, Yu Yanghu bertekad bulat untuk menghabisi Jin Jiun. Melihat kepercayaan dirinya, para bawahan Yu merasa senang, mengira kapten mereka akhirnya akan memenangkan pertarungan. Dengan itu, Yu mengaktifkan teknik pedang 3 bentuk miliknya. Jin Jiun segera merundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu dan mengaktifkan serangan cepat Rapid Strike miliknya. Dia bergerak begitu cepat sehingga Yu Yanghu tidak memiliki kesempatan untuk mengubah posisinya. Detik berikutnya, sebuah pukulan telak mendarat di wajah Yu Yanghu. Pukulan ini begitu kuat hingga bisa terlihat bahkan dari rumah utama. Para pelayan yang menyaksikan pemandangan itu berbisik-bisik dan merasa sangat bingung. Sementara ayahnya berkata dengan bangga bahwa putra sulungnya telah menjadi master bela diri. Saat Yu tersungkur, anak buahnya segera mendekatinya. Melihat kondisi kapten mereka semua menatap Jin Jiun dengan penuh amarah. Namun, dia segera membungkam mereka dengan sebuah ancaman. Pria lain berkata bahwa tidak ada kecurangan dalam pertarungan tersebut. Namun sebelum pergi, dia memperingatkan jika Jin Jiun terus bersikap seperti ini, klan Yu akan menggunakan cara yang sama untuk membalas dendam pada grup dagang Yunhua. Dan dia berkata bahwa mustahil bagi klan Yu untuk mengabaikan perilaku ini sekarang. Namun, Jin Jiun tidak peduli dengan ancaman remeh semacam itu karena baginya ini bukan hal baru. Apapun yang mereka berikan padanya, baik itu kebaikan atau keburukan, dia pasti akan membalasnya. Lagi pula, dia mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini, meskipun Hwayong tidak setuju. Jin menatap semua orang dan berkata bahwa meski sebelumnya, dia pernah berkata bahwa grup dagang Yunhua adalah miliknya, tetapi itu juga milik ayahnya. Itu milik pasukan yang menyambutnya tadi pagi, dan setiap karyawan yang bekerja di sana. Karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun bertindak sewenang-wenang terhadap grup dagang mereka. Bersamaan dengan itu, dia memerintahkan mereka pergi, mengatakan bahwa lagi pula dia memang akan memecat mereka. Semua orang menjadi emosional mendengar pidatonya, kecuali orang-orang klan Yu yang pergi dengan
dengan perasaan tidak senang, dan mendoakan keberuntungan baginya untuk berurusan dengan klan mereka di masa depan. Saat mereka pergi, seorang karyawan hendak bersorak, tetapi yang lain segera menghentikannya dan mengingatkan bahwa Jin Jiun baru saja memenangkan pertarungan pribadi. Penjaga lain berkata bahwa mereka tidak bisa merayakannya. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan penjaga, namun bukannya menjalankan tugas, mereka hanya berdiri menonton sepanjang waktu, di tengah semua keributan. Tidak memedulikan hal itu, Jin Jiun berpaling kepada Hwayong dan memintanya untuk membawakan ramuan elisir untuk Jayan, karena dia telah mengambil tanggung jawab atas masalah ini, jadi dia layak mendapatkannya. Hwayong tersenyum dan meyakinkan saudaranya bahwa dia akan membawakan ramuan terbaik. Dia berkata bahwa mulai sekarang dia akan sangat sibuk karena harus membeli ramuan dan juga merekrut penjaga baru. Menanggapi hal ini, Jin mengatakan bahwa dia sudah memikirkan beberapa orang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Sementara itu, di sebuah ruangan pribadi, Myung Ho menerima kabar tentang tindakan Jin. Anak buahnya mengonfirmasi bahwa berita itu benar adanya. Sebenarnya, Jin Jun yang cerdas sudah memikirkan hal ini beberapa hari yang lalu. Tepat di hari dia menginjakkan kaki di grup dagang Yunhwa. Dia mengamati pola para karyawan dengan cermat. Pada hari pertamanya, dia berhenti mendadak saat berjalan dan bertanya pada Han apakah dia sudah makan atau belum. Han, yang terkejut mendengar pertanyaan tak terduga itu, menjawab bahwa dia belum sempat makan sejak pagi karena pekerjaan. Jin Jiun kemudian melihat ke arah lain di mana beberapa anggota klan Yu membuang-buang waktu dengan obrolan yang tidak berguna. Pada saat itulah, dia memahami dinamika kelompok tersebut. Karyawan grup dagang Yunhwa yang setia, bekerja begitu keras hingga tidak punya waktu untuk makan. Sementara itu, orang-orang klan Yu duduk santai sambil menghasilkan uang. Mereka bahkan tidak bekerja sedikit pun saat jam kerja. Han memanggilnya lagi, tetapi alih-alih menjawab, pikiran Jin Jiun sibuk mencari solusi. Jika dia memecat anggota klan Yu sekaligus, grup dagang tidak akan memiliki keamanan karena mereka butuh orang lain untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia ingat di mana bisa menemukan karyawan tidak berguna seperti itu. Untuk itu, dia pergi menuju sebuah rumah judi tua. Melihat tempat itu, sepertinya hanya para kriminal yang keluar masuk di sana. Begitu dia melangkah masuk, banyak mata tertuju padanya. Beberapa orang membicarakannya, menyebutnya bodoh, dan merasa heran melihatnya setelah sekian lama. Beberapa bahkan sudah mengira bahwa dia telah mati bertahun-tahun yang lalu. Mereka berpikir mungkin dia datang lagi untuk berjudi dan merasa bersemangat ingin melihatnya kehilangan hartanya. Saat dia memasuki aula utama, penjaga di sana menyapanya dengan antusias, mengira dia akan menghabiskan banyak uang. Namun, dia bukan lagi Jin Jiun yang dulu mereka kenal. Dengan nada tegas, dia memperingatkan penjaga itu agar tidak menyentuhnya. Penjaga itu merasa marah mendengarnya. Kemudian, tanpa basa-basi, Jin Jiun memerintahkannya untuk membuka pintu. Di dalam, Chol Myung Ho, yang dikenal sebagai rubah beracun, melihat teman lamanya dan berkata bahwa kesehatan yang baik itu adalah hasil dari istirahat yang panjang. Bersamanya, Yuk Jinbo dan Yuk Myung Ho juga menyambutnya. Myung Ho dengan senyum licik mengingatkan mereka untuk setidaknya menanyakan kesehatan Jin Jiun karena dia sudah lama sakit. Mendengar hal itu, kedua bersaudara Yuk menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf padanya. Sementara itu, Myung Ho bercanda dengan mengatakan bahwa Jin Jiun adalah temannya. Jin Jiun tertawa sinis melihat kepura-puraan itu. Di permukaan mereka tampak seperti teman masa kecil, namun kenyataannya Myung Ho selalu memanfaatkan persahabatan palsu ini agar bisa memerasnya dan memanfaatkan kelemahannya untuk menguras hartanya. Dengan ekspresi serius, dia berpikir betapa generasi baru ini telah menodai arti persahabatan. Tidak menyadari pikiran asli Jin, Myung Ho dengan antusias mengajaknya berjudi karena sudah lama mereka tidak bermain bersama. Sebenarnya, Myung Ho ingin segera merampok uangnya, yakin bahwa tidak akan ada orang lain yang cukup bodoh untuk terjebak dalam perangkapnya. Sambil menunjukkan persahabatan palsu, Myung Ho bersikeras akan memberinya jamuan sebagai perayaan atas kepulangannya. Namun, ketika dia tidak segera menjawab, Myung Ho merasa kesal dan bertanya mengapa dia diam saja. Jin Jiun berkata dengan tenang bahwa dia sedang berpikir. Saat temannya yang brengsek itu mendesaknya dan bertanya apa yang dia pikirkan, Jin terdiam sejenak. Dia sedang mempertimbangkan apakah harus menghabisi Myung Ho atau tidak. Baginya, Myung Ho hanyalah sampah tak berguna yang tidak layak berada di sekitarnya. Di sini, hanya Yuk bersaudara yang berguna. Meski mereka hidup seperti preman, sebenarnya mereka memiliki banyak keahlian yang bisa dimanfaatkan. Keahlian mereka hanya terbuang sia-sia jika terus bersama orang tidak berguna seperti Myung Ho. Sambil mematangkan rencana di kepalanya, Jin berdiri dan dengan tenang meminta kunci brankas kepada Myung Ho. Myung Ho mengerjapkan mata dan menatapnya dengan kaget. Dia bertanya mengapa tiba-tiba Jin butuh uang. Jin menjawab dengan tenang, meyakinkannya bahwa dia hanya akan mengambil uang tunai sekali saja. Namun kemudian Jin Jiun berkata bahwa ribuan yen miliknya yang telah dipaksa Myung Ho untuk diinvestasikan dalam perjudian ini, dia juga menginginkan bunganya, ditambah kompensasi medis saat Myung Ho menyuruh orang memukulinya. Totalnya sekitar 100.000 yen dan dia bilang itu sudah cukup. Myung Ho tertawa terbahak-bahak, mengejeknya dan bertanya apakah dia pernah belajar matematika dasar. Dengan penuh keangkuhan, dia berkata bahwa di brankas itu bukan hanya ada uang yang Jin minta, tapi juga penuh dengan emas, perak, dan perhiasan mahal tersimpan di sana. Namun, dia bertanya apakah Jin benar-benar berpikir akan mendapatkan sesuatu dari sini. Paling-paling, jika dia sangat menginginkannya, dia bisa meminjam sedikit uang. Tapi memberikan kunci brankas adalah hal yang mustahil. Kemarahan Myung Ho semakin memuncak saat dia teringat bagaimana dulu Jin selalu mengeluh sakit, tapi sekarang dia berdiri di sini dengan sehat dan meminta kunci brankas. Sambil
Sambil mengabaikan perkataan Jin Ji-un, dia berkata dengan dingin bahwa dia harus memberi Jin pelajaran dan mengingatkannya dengan siapa dia sedang bicara. Ketika Jin tetap tidak menjawab, Myung-ho mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan dan bertanya apakah dia ingin mati di tangannya. Tetap saja, Jin tidak menjawab. Akhirnya, lelah berdebat, Myung-ho menyuruh anak buahnya untuk memukuli Jin sampai babak belur. Hajar dia. Salah satu dari Yuk bersaudara menangkapnya dari belakang dan hendak menghantamkan kepalanya ke meja. Namun wajah Jin dipenuhi amarah. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu bersikap lembut. Detik berikutnya, dia mengangkat salah satu Yuk bersaudara dan membantingnya langsung ke dinding. Saudara yang lain maju menyerang, tapi Jin menghindar dan dengan satu sentakan kuat menggunakan meja, dia mematahkan kakinya. Saudara itu pun langsung tersungkur. Jin Ji-un menoleh dan terkejut melihat Yuk bersaudara tetap bangkit meskipun tulang mereka sudah patah. Tidak ada rasa takut sedikit pun di mata mereka. Melihat ini, Jin Ji-un justru merasa bersemangat. Kini dia bersiap sepenuhnya untuk memberi mereka pelajaran. Kedua bersaudara itu menyerang secara bersamaan, namun dalam hitungan detik, Jin Ji-un menghilang dari pandangan mereka. Sebelum mereka sempat berkedip, dia sudah berada di belakang mereka. Bergerak dengan cepat, dia mencengkeram kepala keduanya dan menghantamkan kepala mereka satu sama lain. Dengan suara dingin, dia mengingatkan bahwa dia tidak akan memberi peringatan lagi. Sekarang, setelah Jin Ji-un membereskan kedua bersaudara ini, hanya tersisa si penakut Myung-ho yang bersembunyi di belakang mereka. Jin Ji-un berbalik ke arah teman lamanya itu dengan senyum jahat. Myung-ho berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan bicara dengan nada ramah kepada Jin Ji-un. Dia berkata bahwa Jin seharusnya memberitahu teman-temannya jika ingin belajar bela diri. Sementara itu dia menyembunyikan satu tangannya di belakang punggung. Jin Ji-un menatapnya dengan penuh curiga dan mempertanyakan gerak-geriknya, namun tetap menjawab dengan tenang. Saat Jin melangkah maju, ketakutan Myung-ho semakin menjadi dan dia mengeluarkan pisau sambil memperingatkan agar tidak mendekat. Di dalam hati, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena ini hanyalah Jin Ji-un. Dengan mengumpulkan keberanian, Myung-ho menerjang maju, berpikir dia akan menghabisi Jin Ji-un dalam satu serangan. Dia tersenyum dari balik meja, mengira meja itu akan melindunginya. Namun, Jin Ji-un menghancurkan meja itu hanya dengan satu serangan, dan di saat berikutnya, kepalan tangannya membuat meja itu berkeping-keping. Myung-ho pun kehilangan kesadaran saat kepalanya kini berada dalam cengkeraman tangan Jin. Jin tersenyum dan berkata dengan tenang bahwa kali ini serangannya yang menang. Detik berikutnya, saat Jin Ji-un memberinya sengatan listrik, Myung-ho berteriak kesakitan. Di luar, seorang penjaga bergumam bahwa hari ini pasti ada seseorang yang akan mati di sana. Setelah sengatan listrik itu, Myung-ho tersungkur di lantai. Jin Ji-un, yang bermandikan keringat, dengan acuh tak acuh menyuruhnya untuk segera bangkit. Myung-ho dengan susah payah mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi amarah atas penghinaan yang diterimanya. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin telah dilakukan Jin Ji-un selama masa pemulihannya. Terlintas dalam benaknya, apakah Jin Ji-un selama ini hanya berlatih demi membalas dendam. Dia mencoba membela diri, berpikir bahwa dia tidak melakukan hal seburuk itu pada Jin Ji-un. Namun, mengingat perilakunya yang dulu, dia merasa ini memang balas dendam yang pantas. Dengan senyum gugup yang dipaksakan, Myung-ho berkata kepada Jin bahwa dia boleh meminta apa saja selain kunci brankas. Mendengar itu, Jin berhenti. Inilah kata-kata yang ingin dia dengar. Myung-ho segera mengingatkannya bahwa meski perilakunya buruk, mereka adalah teman masa kecil dan Jin Ji-un terpaksa menyetujui hal itu. Mendengar ini, wajah Myung-ho berseri-seri dan dia langsung memeluk Jin Ji-un yang saat ini sedang sangat marah, dan dia meyakinkan Jin bahwa mulai sekarang dia tidak akan lagi memukul atau mengganggunya. Jin Ji-un tidak mempercayainya. Dia mendorongnya hingga menjauh dan berkata dengan kesal bahwa kata-kata manisnya membuatnya ingin muntah. Meski Jin marah, Myung-ho terus memoceh, bersikeras bahwa mereka bukan sekadar teman melainkan saudara, dan sekarang dia adalah kakak tertuanya. Dia segera berbalik ke arah anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk memberi salam kepada kakak besar mereka. Keduanya sedikit terkejut namun tetap menuruti perintahnya tanpa bertanya. Namun di dalam hati, Myung-ho tertawa. Dia teringat bagaimana dulu Jin hidup seperti pelayannya dan mengikutinya kemana-mana seperti seekor anjing. Dia berpikir begitu ada kesempatan, dia akan melarikan diri bersama para penjaganya. Dia yakin bahwa nantinya dia bisa menangani masalah apapun dengan mudah. Di sisi lain, Jin langsung berbicara kepada Yuk bersaudara dan memberitahu mereka bahwa ketika dia memanggil seseorang saudara, hubungan itu akan dijalani seumur hidup. Yuk bersaudara menatap Myung-ho untuk meminta izin, dan Myung-ho memerintahkan mereka untuk bersumpah setia melayani Jin Ji-un, menyatakan bahwa sekarang mereka adalah saudara seperguruan. Kedua bersaudara itu segera menganggap Jin sebagai kakak tertua dan menjanjikan kesetiaan. Myung-ho merasa sedikit lega dengan hal ini. Namun di saat berikutnya, darahnya terasa membeku. Jin Ji-un dengan tegas memerintahkan Yuk bersaudara untuk keluar, mengatakan bahwa sekarang dia dan Myung-ho akan menentukan secara pribadi siapa di antara mereka yang merupakan kakak tertua yang sebenarnya. Meski Myung-ho menolak mentah-mentah, kedua bersaudara itu tetap keluar ruangan. Di sini, dalam keadaan ketakutan, Myung-ho sama sekali tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Jin. Jin Ji-un yang kuat dengan tenang mengingatkannya bahwa dialah yang telah menghabiskan banyak uang untuk Yuk bersaudara agar mereka menjadi sehebat itu. Namun semua kemampuan mereka hanya terbuang sia-sia. Karena itu, mulai sekarang Jin Ji-un akan mengambil alih tanggung jawab atas mereka. Menyadari bahwa nilai dari kedua bersaudara itu lebih dari sekadar uang, Myung-ho menolak dengan marah. Dia berkata pada Jin Ji-un bahwa dia tidak hanya memukulinya tapi juga mencoba merebut orang-orang setianya. Dia berkata dengan kasar, "Kenapa kau tidak langsung bunuh saja aku?" Mendengar kemarahan itu, Jin Ji-un pun mempertimbangkan untuk mengabulkan keinginannya. Detik berikutnya, dia melayangkan tendangan keras ke wajah Myung-ho dan berkata dengan penuh gaya bahwa Myung-ho sedang sangat berguna baginya. Dia
Dia menghajarnya seperti samsak tinju. Kini Myung-ho akhirnya mengerti bahwa Jin tidak keberatan untuk membunuhnya. Akhirnya, Myung-ho bergumam bahwa dia akan memberikan apapun yang Jin inginkan. Namun Jin menyuruhnya untuk mengatakan itu sedikit lebih keras. Myung-ho yang sudah kalah akhirnya bersedia menyerahkan kuncinya. Jin Ji-un tersenyum dan berkata kepada Myung-ho bahwa dia seharusnya memohon untuk nyawanya. Myung-ho masih memiliki keangkuhan untuk mengejek kata-kata Jin Ji-un dan bertanya apakah sikap hormatnya selama ini belum cukup. Dia segera menyesal ketika Jin menghantamkannya ke dinding dan dia mulai berpikir. Secara terpaksa, apakah Jin sudah benar-benar gila? Begitu Yuk bersaudara melihat Myung-ho, mereka langsung bertanya apakah dia sudah kalah. Myung-ho tidak punya pilihan lain, jadi dia mengakui kekalahannya dan memerintahkan Yuk bersaudara untuk melayani Jin Ji-un mulai sekarang. Melihat ini, wajah Myung-ho tampak seperti ingin menangis. Untuk sesaat, dia berpikir seperti orang bijak dan membiarkan kedua bersaudara itu pergi agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik bersama grup dagang Yunhwa. Namun, ketika kedua bersaudara itu saling memandang dan bersedia melayani Jin Ji-un, amarah Myung-ho meledak melihat pengkhianatan mereka. Setelah semuanya beres, Myung-ho keluar dengan geram. Sambil menggerutu, dia bersumpah tidak akan pernah lagi mempercayai orang berambut hitam. Begitu orang-orang di luar menyadari bahwa Yuk bersaudara tidak lagi bersamanya, mereka semua bersiap untuk menghajarnya karena pelindungnya sudah pergi. Melihat wajah-wajah musuhnya, amarah Myung-ho berkobar karena dia tetaplah si rubah beracun, dan dia mengingatkan mereka akan hal itu dengan berteriak keras. Dia masih memiliki cukup energi untuk menantang mereka agar datang dan memukulinya. Orang-orang menerima tantangannya, dengan senjata di tangan, mereka bersiap untuk memukulinya. Sambil mengutuk nasib buruknya, Myung-ho kini berdiri siap dipukuli oleh orang-orang yang hendak menerkamnya seperti binatang buas. Namun sebelum ada yang bisa menyentuhnya, Jin Ji-un melangkah maju untuk menyelamatkannya. Jin Ji-un mengejek orang-orang itu, mengatakan bahwa saat Myung-ho kuat tidak ada yang berani mendekat, tapi sekarang saat dia lemah, semuanya mendadak berani untuk membunuhnya. Dia memberi perintah agar mereka bertarung dengan Myung-ho hanya jika dia sudah mampu bertarung kembali. Kemudian dia memerintahkan Yuk bersaudara untuk mengumpulkan setiap barang berharga dari sana. Saat mereka mulai mengikuti perintahnya, Myung-ho mulai memaki setiap orang dan segala hal, bahkan tidak terkecuali Jin. Ketika mereka sampai di depan rumahnya, Yuk bersaudara berterima kasih kepada Jin karena telah menyelamatkan mantan tuan mereka. Mendengar itu, dia terkejut sejenak. Melihat mereka berdua, dia teringat kabar bahwa beberapa orang bilang mereka dijual sebagai budak dan yang lain bilang mereka mengikutinya karena takut. Namun, melihat kepedulian mereka pada Myung-ho, Jin tersenyum kecil pada dirinya sendiri, menyadari bahwa memahami sifat asli manusia tidak semudah yang terlihat. Di tengah semua ini, dari balik sebuah pilar, seseorang diam-diam mengamati mereka untuk memastikan bahwa Jin Ji-un benar-benar ada di sana. Sekarang, keadaan mulai kembali normal. Namun Jayan tidak senang dengan semua ini. Dia bergumam bahwa sejak kakaknya kembali, tidak ada satu hari pun yang berlalu dengan tenang baginya. Dia teringat hari ketika Jin Ji-un tiba-tiba pulang dari rumah judi dengan membawa banyak uang dan perhiasan berharga. Semua orang terkejut melihat hal itu. Mengingat hal itu membuat amarahnya semakin memuncak. Di saat berikutnya, dia melihat sebuah kereta masuk membawa pasokan baru. Hwayong memeriksanya dengan teliti dan menyuruh para pelayannya untuk membawa semuanya dengan hati-hati dan membiarkan keretanya di sana, menjelaskan bahwa barang-barang ini sangat berharga. Melihat ini, Jaya menjadi penasaran dengan pasokan yang ada di dalam kereta tersebut. Saat dia melihat Buma Tuberfleche berumur 100 tahun di dalam kereta, matanya langsung berbinar. Buma ini begitu langka hingga orang-orang rela mengantri seharian penuh hanya untuk satu kuntum saja. Dia mengira itu pasti datang atas pesanannya. Di saat yang sama, ayahnya juga keluar. Hwayong segera mendekatinya, mengingatkan bahwa tidak baik baginya untuk keluar dalam kondisi seperti itu. Namun Jaya lebih tertarik untuk mengetahui untuk siapa ayahnya memesan begitu banyak ramuan elisir. Dia ingat bahwa Jin Ji-un hanya butuh satu ramuan, jadi dia berharap mungkin dia juga bisa mendapatkan satu. Namun, ketika dia mengetahui bahwa semua ramuan itu adalah untuk Jin Ji-un, wajahnya mendadak pucat pasi. Ayah mereka menjelaskan bahwa setelah apa yang terjadi dengan klan Yu, mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu ramuan saja. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Mereka sudah membuang banyak uang untuk klan Yu Yang dan sekte Little Deity sebelumnya. Jadi, setelah mempertimbangkannya, dia mengirim surat ke kepala kantor cabang setempat dan beberapa toko besar di industri ramuan untuk meminta pasokan ramuan berkualitas tinggi. Mereka setuju untuk membantu karena bisnis mereka saling terhubung, dan kerugian satu pihak juga akan merugikan yang lain. Bersamaan dengan itu, dia mendukung keputusan Jin Ji-un dan percaya bahwa dia akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Sang ayah merasa senang dengan dukungannya. Kemudian, meskipun melihat wajah putra bungsunya yang sedih, dia berkata bahwa dia telah menemukan cara yang tepat untuk menghabiskan seluruh tabungannya. Jayan yang mendengar semua itu pun dipenuhi amarah. Dia berdiri di depan ayahnya dan meminta agar dia juga diberi satu ramuan. Ayahnya menatapnya sejenak dan bertanya apakah dia benar-benar membutuhkannya. Jayan semakin marah karena di mana-mana orang selalu memuji kakaknya. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mengerti mengapa Jin Ji-un mendapatkan begitu banyak perhatian. Jawaban atas pertanyaannya tidak datang dari kata-kata, melainkan dari tindakan Jin Ji-un. Dia melintas di dekatnya secepat kilat. Saat Jin Yuen melintas dengan batu besar terikat di punggungnya, kecepatan geraknya membuat Jayan tersungkur jatuh. Ia menyaksikan sendiri betapa keras kakaknya berlatih hingga wajahnya bersimbah peluh. Jaya merenung, sang kakak yang fisiknya sudah begitu kokoh dan penuh percaya diri pun masih berjuang keras untuk melampaui batasnya. Ia pun berbaring di tanah sambil menghela napas panjang dan menatap tajam ke arah pedangnya dengan pikiran berkecamuk. Tak lama kemudian, terinspirasi oleh latihan ekstrim kakaknya, Jayan mulai melatih teknik pedang
pedangnya pada boneka latihan. Ia mencoba mengingat jurus yang digunakan Jin Yuan saat pertarungan resmi melawan Yu Yongho. Namun setelah berlatih beberapa saat, ia menyerah karena kelelahan. Ia merasa frustrasi memikirkan kekuatan macam apa yang digunakan Jin Yuan saat itu dan mulai mencaci kakaknya dalam hati. Tiba-tiba, Jin muncul di hadapannya dan mengejutkan adiknya yang malang itu. Dengan gemetar, Jian bertanya tentang latihannya. Jin Yuan menjawab bahwa latihannya sudah selesai. Ternyata Jin sedari tadi memperhatikan apa yang dilakukan adiknya. Ia menyerahkan pedangnya dan meminta Jian memperhatikan jurus saat melawan Yu Yongho. Sekali lagi, sembari memuji bakat adiknya. Merasa malu, Jian menyadari bahwa kakaknya telah mengawasinya sepanjang waktu. Jian bangkit berdiri, mengambil pedang itu, dan menyerang boneka latihan dengan penuh semangat. Ia sempat merasa bangga dengan gerakannya, namun kepercayaan dirinya seketika runtuh saat Jin menyebut jurusnya sampah. Kesal dengan mulut tajam kakaknya, Jian pun mencoba menyerang Jin. Namun di saat berikutnya, sebuah pukulan dari Jin meluncur cepat ke arahnya. Di detik terakhir, Jian berhasil menangkisnya dengan pedang. Jin kemudian menjelaskan bagaimana ia membuat Yu Yongho nyaris pingsan. Dengan memperpendek jarak, ia membuat Yongho tak berdaya dan hanya bisa bertahan. Ia menjelaskan semua itu sambil menghajar adik kecilnya. Jian mencoba membujuk agar mereka duduk dan bicara saja, daripada terus bertarung. Namun Jin Yuan yang sedang dalam mode serius melatih adiknya tidak mendengarkan sama sekali. Karena tak punya pilihan, Jian kembali menggenggam pedangnya dan memutuskan untuk berlatih tanding. Saat ia maju menyerang, Jin Yuan menghilang bak hantu. Jian pun terperangah, dan sesaat kemudian Jin Yuan muncul di belakangnya untuk menyerang, sembari berkata bahwa orang biasa hanya menunjukkan kekuatan asli mereka saat merasa ketakutan. Sambil berkata begitu, ia menyiapkan tinjunya namun berhenti tepat sebelum menyentuh Jian. Saking takutnya, Jian kembali jatuh ke tanah dan mengira ajalnya sudah dekat. Jin Yuan menjelaskan bahwa dalam seni pedang, serangan tebasan lebih efektif daripada sekadar tusukan lurus. Ia juga memberitahu bahwa Yu Yongho mencoba membunuhnya dengan teknik serangan mematikan, menggunakan Three Form Sword Style. Teknik ini sangat berbahaya, sehingga Jin Yuan harus mengukur kecepatannya dengan sangat teliti untuk membalas serangannya. Jika tidak, dia pasti sudah tewas hari itu. Sambil menghadapi adiknya, Jin Yuan teringat pertarungannya dengan Yu Yongho. Jika saja ia memiliki seluruh kekuatannya dari kehidupan masa lalu, orang seperti Yu Yongho pasti sudah mati bahkan sebelum sempat menghunuskan pedang. Namun saat ini, kekuatannya belum mencapai setengah dari fisiknya yang dulu saat ia bergelar Fist King. Karena itulah, ia tidak bisa merayakan kemenangannya melawan Yu Yongho. Pikirannya melayang pada para pembunuh yang merenggut nyawanya di masa lalu dan menyadari bahwa mereka jauh lebih kuat. Hal ini justru memicu semangatnya untuk bisa melampaui kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Lamunannya pun terbuyarkan oleh suara seorang pelayan yang mengabarkan kedatangan tamu. Sebelum pergi menemui tamu itu, Jin Yuan memberikan satu pukulan terakhir di dahi adiknya. Di tempat lain, sekelompok orang sedang bergosip tentang rumor Jin Yuan meragukan bagaimana orang sampah sepertinya bisa menjadi seniman bela diri. Gum, yang sama sekali tidak percaya pada cerita itu, mengklaim bahwa tadi malam ia melihat Jin Yuan mabuk di tempat judi bersama Yuk bersaudara yang sedang mengangkut barang berharga dari sana. Ia segera mengenalinya, namun saat ia kembali dari kamar mandi, Jin Yuan sudah pergi. Juzan dan Simaguk berkata bahwa mereka datang ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Saat mereka membuka pintu kamar Jin, mereka mendapati Jin memang ada di dalam bersama Yuk bersaudara. Melihat tubuh Jin yang kini kekar dan berotot, mereka segera menutup pintu dan bertanya pada pelayan apakah itu benar-benar Jin Yuan ataukah ia telah diadopsi oleh kelompok pedagang lain. Pelayan tersebut mengonfirmasi bahwa itu memang tuan muda mereka, Jin Yuan. Mendengar itu, mereka semua tercengang. Jin Yuan yang baru saja mereka lihat sangat berbeda dengan pemuda manja yang menjadi bagian dari Four Heavenly Kings. Mereka berusaha memproses perbedaan drastis ini di dalam kepala mereka. Di saat yang sama, Jin membuka pintu, membuat mereka nyaris mati ketakutan. Dengan tenang, ia memerintahkan pelayan untuk memberi makan Yuk bersaudara, terutama memberi mereka porsi yang banyak karena mereka makan dengan rakus. Setelah Yuk bersaudara pergi, Jin mengalihkan perhatiannya pada krunya yang lama, yang terlihat sangat ketakutan. Ia bertanya alasan kedatangan mereka, namun karena takut, mereka hanya bisa diam membisu dan berdoa demi keselamatan nyawa mereka. Simaguk, Juzeruang, Gum, dan Jin Yuan dulunya membentuk kelompok bernama Four Heavenly Kings yang tujuan utamanya hanyalah mabuk-mabukan dan bermain wanita. Kini, keempat kawan lama ini duduk bersama untuk makan dengan tenang. Menatap mereka, Jin Yuan teringat pada Miyumo yang juga mengaku sebagai temannya. Namun orang-orang ini berbeda. Mereka hanyalah rekan dalam kenakalan. Dunia mereka hampir sepenuhnya berputar di sekitar wanita dan alkohol. Jurang memecah keheningan dengan menanyakan keadaan Jin Yuan, sementara Gum sibuk memeriksa otot-ototnya. Mereka tidak percaya bahwa Jin Yuan benar-benar berlatih dengan giat. Sima diam-diam mengamati gaya dan fisik Jin, menyimpulkan bahwa perubahan sehebat ini tidak mungkin datang hanya dari latihan biasa. Jin benar-benar telah bertransformasi menjadi seorang seniman bela diri sejati. Mereka kemudian bertanya dari mana ia mendapatkan pengetahuan bela diri karena mustahil mempelajari teknik sehebat itu secara otodidak. Jin mengelak dengan mengatakan itu hanyalah keberuntungan. Simaguk berkata ini terdengar seperti legenda Jianghu yang pernah mereka dengar. Juria menimpali bahwa ia bahkan tidak mengenali Jin pada pandangan pertama. Tiba-tiba, Jin berkata bahwa teman mereka yang bernama Jin sudah mati, membuat wajah mereka pucat pasi. Namun dengan sedikit harapan, Juria bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jin mengalihkan pembicaraan dengan berkata ia harus membayar hutang dan sedang mempersiapkan kelompok dagang Yunhua. Kini tujuannya bukan lagi keluyuran tak jelas, melainkan menjadi lebih kuat. Jian dan Juriang pun saling berbisik
berbisik dengan terkejut atas perubahan mendadak ini, namun raut wajah Sima menjadi serius. Ia teringat saat Jin mengambil cuti dengan berbagai alasan, padahal ia tahu Jin sebenarnya diusir dari sana. Hatinya merasa sedih memikirkan betapa kecewanya sang ayah hingga mengirim Jin Yuan jauh dari istana. Simalah yang saat itu memberikan semangat dan menghibur Jin, serta memotivasinya untuk memanfaatkan waktu tersebut demi mengubah diri. Saat itu, Jin Yuan menjawabnya sambil tertawa dan berjanji akan berubah sebelum Sima mengucapkan selamat tinggal. Mengingat momen itu, Sima dengan tulus memberi selamat kepada temannya karena telah menjadi pribadi yang lebih baik. Suasana sempat hening sejenak, lalu yang lain pun setuju sambil mengenang masa lalu saat Jin pergi dan teman-temannya tidak kunjung menjenguk karena sibuk dengan urusan buruk mereka. Melihat perdebatan itu, Jin Yuan perlahan tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa orang-orang bodoh yang cuek inilah teman-temannya yang sesungguhnya. Sambil menuangkan arah untuk mereka, ia bertanya apa rencana perubahan mereka sekarang setelah ia sendiri sudah berubah. Mendengar itu, mereka semua gugup dan berkata tidak akan berubah. Namun, mereka tetap merayakan dan merasa senang karena setidaknya Jin Yuan telah keluar dari pengaruh buruk kelompok ini untuk menghadapi dunia. Suatu hari, setelah minum dan tertawa bersama, teman-temannya pun pamit pergi dan berpesan agar ia memanggil mereka jika membutuhkan bantuan. Dalam perjalanan pulang, mereka kembali membicarakan perubahan besar Jin Yuan, dan Sima menyarankan agar ia juga pulang ke rumah. Juriang mengejeknya dengan mengatakan mungkin Sima akan segera bertunangan, namun Sima hanya menyuruhnya pulang dan belajar. Obrolan mereka terus berlanjut hingga mereka memutuskan singgah di rumah aroma manis untuk minum lebih banyak lagi. Di tempat itulah, Yeom Ji-sang, pemimpin sekte Dewa Kecil, meledak dalam kemarahan setelah mendengar kabar kematian Yu Yeong-ho. Orang-orang dari klan yang menceritakan semua detail pertarungan resmi antara Jin Yuan dan kapten mereka. Saat sang pemimpin bertanya senjata apa yang digunakan Jin Yuan, mereka menjawab bahwa sang Fist King lama itu hanya bertarung dengan tinju kosong. Mendengar itu, kemarahan pemimpin sekte semakin memuncak. Orang-orang klan Yu yang mendesak untuk melakukan balas dendam. Namun pemimpin sekte mengingatkan bahwa pertarungan yang didasari kesepakatan kedua belah pihak tidak bisa dibalas dendam. Seorang anggota klan Yu yang berteriak bahwa pemimpin sekte dan Yu Yeong-ho adalah teman dan ia harus menghormati persahabatan itu. Kemarahan Yeom Ji-sang meledak dan ia berteriak bahwa ia tidak ada urusan lagi dengan orang mati. Ia memerintahkan agar mayatnya segera disingkirkan dan meminta pengikutnya meminta maaf atas kekacauan ini. Setelah itu, Yeom Ji-sang menghadapi masalah lain karena kelompok dagang Yunhwa menolak membayar pajak. Tanpa Yu Yeong-ho sebagai orang terkuatnya, mereka kehilangan kendali atas kelompok Yunhwa. Salah satu anak buahnya mengingatkan bahwa menolak membayar pajak berarti mereka tidak lagi mengakui otoritas sekte. Yeom Ji-sang setuju dengan hal itu. Anak buahnya bertanya apakah ia ingin menghabisi mereka. Namun sang pemimpin menjawab bahwa mereka bukanlah preman kelas teri. Ia terus mendesak dan bertanya apakah mereka akan membiarkannya begitu saja. Sebelum menjawab, pandangan Yeom Ji-sang tertuju pada ketiga teman Jin Yuan yang masih asyik membicarakan perubahan teman mereka. Ia segera menyadari kehadiran mereka, melintas di dekat mereka, dan sengaja membicarakan kekayaan kelompok Yunhwa dengan suara keras agar terdengar. Ia menyebut betapa melimpahnya harta ayah Jinwan dan anaknya, Jin. Sima langsung terpancing oleh pembicaraan itu, dan masuk ke dalam jebakannya. Setelah itu, Sima menemui Jin dan menceritakan semuanya. Namun Jin mendengarkannya dengan tenang seolah tidak peduli. Sima mengingatkan bahwa mereka bisa menyerang kapan saja, apalagi setelah Yu Yeong-ho tewas, mereka tidak punya pengawal lagi. Sementara itu, Jin Yuan memikirkan tentang sekte Dewa Kecil yang pernah diceritakan oleh sang biksu sebelumnya. Setelah berpikir beberapa saat, ia bertanya pada Sima di mana orang-orang sekte berada sekarang. Sima menjawab bahwa mereka ada di markas mereka. Jin kemudian mengajaknya masuk dan memberinya jubah untuk dipakai. Temannya yang setia itu menurut saja dan bertanya lokasi tepatnya. Jin menjawab bahwa mereka ada di gudang regu penjaga. Saat Sima menyadari rencana gila Jin untuk langsung mendatangi markas sekte Dewa Kecil, ia pun ketakutan. Ia mengingatkan Jin Yuan bahwa mereka hanya berdua, sedangkan di sana ada seluruh kelompok dan mereka tidak punya rencana matang. Sambil mengeluarkan senjatanya, Jin Yuan menegaskan pada temannya bahwa inilah rencananya. Kemudian, dengan menempelkan pisau kecil di leher Sima, ia mengancamnya untuk menunjukkan jalan. Sima yang malang terpaksa membawanya ke markas sekte Dewa Kecil, di mana di depan pintu banyak penjaga yang bersiaga. Akhirnya di depan pintu masuk, Sima mengingatkan lagi bahwa ia sangat buruk dalam bertarung. Dengan tenang, Jin menyuruh temannya pergi karena ia akan masuk sendirian. Sima merasa sedikit tersinggung dan sekali lagi memperingatkan tentang bahaya 100 pengawal di dalam. Namun Jin menendang pintu hingga terbuka lebar dan menyatakan bahwa ia akan melakukan apa yang biasa ia lakukan di kehidupan masa lalunya. Sebagai Dan Wosung, pahlawan kita memiliki aturan sederhana, jangan pernah mundur dari pertarungan. Tidak saat ia masih yatim piatu yang tertatih di dunia persilatan, maupun saat ia berkuasa sebagai Fist King. Sekarang pun ia tidak sudi mundur, terutama jika menyangkut gairah bertarungnya. Saat pintu terbuka, semua orang menatapnya dengan tajam. Namun Jin Yuan tanpa rasa takut melangkah masuk dan memanggil pemimpin mereka. Seorang penjaga yang gira melihat keberanian penyusup ini maju untuk menghajarnya. Namun Jin dengan cepat mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah dalam sekali gerakan. Para penjaga memperingatkannya bahwa ia sedang berada di markas mereka. Sebelum perkelahian memanas, sang pemimpin sekte yang mendengar keributan datang dan bertanya siapa dia. Jin Yuan dengan tenang menjawab bahwa
bahwa ia adalah seorang pembunuh. Pemimpin sekte merasa geli mendengarnya karena seumur hidup ia belum pernah melihat pembunuh masuk dengan cara yang begitu tidak tahu malu. Kemudian, pandangannya tertuju pada tangan Jin yang terluka dan teringat pembicaraan dengan anggota klan Yu Yang. Dalam sekejap, ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Jin menjawab bahwa mungkin dialah orangnya. Hal ini membuat wajah pemimpin sekte berseri-seri, karena ia tidak menyangka Jin akan mengantarkan nyawa ke wilayahnya sendiri. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Tanpa ragu, ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Jin. Sementara itu, pahlawan kita mengingat kembali kapan terakhir kali ia menghadapi musuh sebanyak ini sekaligus di kehidupan sebelumnya. Pertarungan pun dimulai. Ia sadar tubuhnya yang sekarang tidaklah sekuat dulu, namun bukan berarti ia tidak bisa menikmati pertarungan ini. Di setiap serangan, ia melempar para penjaga ke sana kemari dan membanting mereka satu persatu. Melihat rekan mereka dihajar hanya dengan tangan kosong, beberapa penjaga mulai mundur ketakutan. Lalu tiba-tiba ia berhenti sejenak saat sebuah anak panah menggores pipinya. Sambil berbalik dan tersenyum, ia mengejek pemimpin sekte yang memamerkan senjata mencoloknya. Pemimpin sekte mengakui bahwa pedang itu memang mahal dan ia jarang menggunakannya. Namun demi penyusup kuat ini, ia bersedia membuat pengecualian. Atas perintah pemimpin sekte, para penjaga di dekat kaki Jin Yuan mencengkeramnya kuat-kuat, sementara di atap ada 10 orang lagi yang sudah membidikan busur silang ke arahnya. Mereka siap melepaskan anak panah ke arahnya. Di dalam hati, Jin merasa pemimpin sekte beserta anak buahnya tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba, terdengar suara Sima memanggilnya, dan bersamaan dengan itu sebuah pisau terbang ke arahnya. Jin Yuan menangkap pisau itu di udara, dan dalam satu gerakan ia menangkis semua anak panah yang datang. Kekuatan tangkisannya membuat cengkeraman para penjaga terlepas. Pemimpin sekte terperangah melihat itu. Jin Yuan memberikan jempol kepada teman setianya, lalu kembali fokus bertarung. Ia melemparkan pisau tadi ke arah pemimpin sekte hingga melesat tepat di samping lehernya. Dengan suara berat, ia berkata bahwa hanya pemimpin sektelah yang pantas ia hadapi dengan pisau alih-alih tinju. Kini dalam kondisi terpojok, pemimpin sekte memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Jin Yuan sudah menerjang ke arahnya dengan tangan siap memukul. Pemimpin pengecut itu segera menjadikan kekasihnya sebagai perisai manusia. Dalam serangan cepat terkendali, Jin memukul pria itu sekaligus menarik sang wanita ke tempat yang aman. Ia menyuruh wanita itu segera lari, lalu kembali menatap pemimpin sekte yang kini ketakutan bak hewan yang terpojok di sudut ruangan. Seperti musuh-musuh Jin lainnya, pria ini akhirnya menyadari bahwa orang di depannya bukan lagi pewaris manja kelompok dagang Yunhua. Hanya seorang seniman bela diri profesional yang bisa bertarung seperti itu. Demi menyelamatkan nyawa, pemimpin sekte menawarkan harta berlimpah pada Jin. Namun sebelum ia selesai bicara, sebuah pukulan keras dari Jin membuatnya tersungkur di tanah. Dengan ekspresi serius, Jin berkata bahwa ia tidak butuh uang dari orang yang menganggap harga nyawa manusia lebih rendah dari harta. Setelah menghajarnya habis-habisan, Jin akhirnya menghabisi nyawa pria itu. Jin merasa muak melihat darah orang kotor tersebut. Setelah masalah selesai, Jin pergi dari sana bersama temannya dan kekasih sang pemimpin sekte. Sima menawarkan diri untuk mengantar wanita itu ke tempat yang aman, dan Jin menyetujuinya. Mereka pun berpisah jalan. Wanita itu segera mengenali Sima. Sima merasa malu saat wanita itu memberitahu bahwa ia sering melihat Sima di rumah aroma manis. Wanita itu berterima kasih dengan tulus dan berjanji akan menyuguhkan arak kualitas terbaik saat Sima berkunjung lagi nanti. Sima menolak tawaran itu dengan sopan dan berkata ia tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Wanita itu pun tersenyum tipis melihat perubahan sikapnya. Menatap ke arah temannya, Sima berkata bahwa ia siap untuk berubah sepenuhnya. Ia merasa sangat terinspirasi oleh transformasi Jin Yuan. Sementara itu, Jin sendiri mulai memikirkan menu sarapan. Setelah membersihkan diri di kamar, Jin Yuan duduk sarapan bersama Yuk bersaudara. Ia menyuruh mereka makan sepuasnya. Karena senang dengan kebaikan itu, mereka bertanya apakah boleh makan 7 kali sehari. Jin Yuan tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Kemudian mereka bertanya tentang luka di wajah Jin semalam. Pertanyaan itu mengingatkannya pada kejadian yang benar-benar mengguncang batinnya. Hal seperti itu biasanya tidak akan mengganggunya di kehidupan lama, namun kini ia tersadar bahwa ia harus meningkatkan intensitas latihannya. Ia harus menjadi jauh lebih kuat demi membalas dendam pada faksi iblis serta memperkuat kelompok dagang Yunhua. Di saat itu, ia menerima kabar bahwa ada paket kiriman untuknya. Begitu dibuka, ada sebuah surat di dalamnya dari Guong. Dalam suratnya, Guong mengejek sekaligus memuji kekuatannya. Ia menulis bahwa semalam ia hanya minum 1 gelas saja. Sebenarnya Guong diperintah ayahnya untuk mengantar sesuatu, namun ia lupa dan baru mengirimnya sekarang. Ia mengakhiri suratnya dengan ucapan selamat tinggal dan mengingatkan Jin agar menjadi lebih kuat demi kelompok nakal mereka. Saat Jin Yuan membuka kotak hadiah itu, ia menemukan akar tuber Fleche Flower yang berusia ratusan tahun. Ia terkejut menyadari tanaman herbal itu berumur 500 tahun. Artinya, herbal ini bisa meningkatkan ilmu Lightning 10 Phase Art miliknya hingga ke fase kelima. Ia pun memeriksa kantong lain yang berisi kotak kecil. Di dalamnya ada surat dari kelompok dagang Taiyo sebagai hadiah persahabatan untuk ayahnya. Ia menyadari ayahnya pasti menggunakan koneksi untuk mendatangkan barang berharga ini dari kelompok dagang Taiyo, salah satu kelompok terkaya di dataran tengah. Saat ia membuka kotaknya, matanya terbelalak melihat Azureta Essenci, yang merupakan harta karun bagi setiap seniman bela diri. Ini adalah benda legendaris peringkat kedua setelah Natural Wineberry, Moonflower, dan 1000-year-old Snow Ginseng. Eliksir ini sangat langka hingga para pendekar rela mati demi mendapatkannya. Saat menghirup aromanya, ia yakin itu benar-benar Azureta Essenci karena ia pernah mencicipi beberapa tetesnya di kehidupan masa lalu. Ia heran, bagaimana ayahnya bisa mendapatkan esensi ini. Tanpa ragu,
menunggu, ia melemparkan masing-masing satu akar tuber Fleche Flower kepada Yuk bersaudara dan memerintahkan mereka berjaga di luar kamarnya selama ia mengalirkan energinya. Ia juga berpesan agar mereka memakan akar itu setelah ia keluar dari kamar. Salah satu dari Yuk bersaudara menatap akar di tangannya dengan penuh rasa ingin tahu. Jin menjelaskan bahwa benda itu akan membuat mereka jauh lebih kuat, namun ia memperingatkan agar jangan sampai menghilangkannya karena sangat berharga. Mendengar itu, mereka terkejut. Ternyata ayahnya telah membeli banyak eliksir semacam itu hanya untuk Jin. Jin menghela napas, menyadari betapa kuatnya kuasa uang. Setelah memakan eliksir tersebut, Jin Yuan duduk bersila di kamarnya. Ia bermeditasi selama 2 jam untuk menghimpun energi. Rasanya sangat pahit, namun ia berpikir bahwa ini sama halnya dengan seni bela diri, menyakitkan namun membuahkan hasil. Tak lama kemudian, ia merasakan panas mengalir dari eliksir tersebut ke pusat energinya dan merasa tenang karena sebelumnya ia sudah mempersiapkan fisik barunya ini dengan latihan. Namun tiba-tiba, rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Ia mencoba menahan rasa sakit luar biasa itu, namun justru semakin menyiksa. Sambil mengertakkan gigi, ia bertekad untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi, ia menghimpun seluruh energinya untuk mencoba mengendalikannya. Setelah melewati detik-detik yang menyakitkan, akhirnya rasa sakit itu mulai mereda. Ia menghela napas lega saat pusat energinya mulai mendingin. Kemudian, ia mulai mempraktikkan teknik kilatnya. Senyum bangga tersumbing di wajahnya saat menyadari ia telah mencapai fase kelima. Saat melihat tubuhnya, ia mencium aroma alkohol yang merupakan sisa-sisa kebiasaan buruk pemilik tubuh yang dulu. Sambil tersenyum, ia mengucapkan selamat tinggal pada sosok Jin Yuan yang lama. Kini saatnya mencoba Azureta Essence, tugas yang jauh dari kata mudah. Kebanyakan tubuh pendekar akan hancur bak jam pasir di bawah pengaruh kekuatannya. Namun ia tahu ia harus bertahan. Sesaat kemudian, ia merasakan energi spiritual dari esensi itu menyelimutinya seolah sedang mengujinya. Awalnya ia berniat meredam ketamakan akan kekuatannya, namun kemudian ia berubah pikiran dan justru melawan energi itu sekuat tenaga. Ia bertekad untuk melampauinya dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 7 hari berlalu saat ia mengurung diri di kamar untuk mengolah energi tersebut. Adiknya yang kutu buku mulai merasa cemas. Namun Yuk bersaudara melarangnya masuk dengan alasan tuan mereka telah memerintahkan agar tidak ada siapapun yang boleh masuk. Belum sempat adiknya bicara, ledakan keras terjadi di dalam kamar dan Jin berdiri di sana bahantu. Cahaya kilat ungu berkilauan di matanya. Yuk bersaudara tertegun melihat pemandangan itu. Namun Huayong yang paling cerdas segera menyadari dari bau yang tercium di udara bahwa itu adalah penyimpangan energi Ki Deviation yang mengerikan. Saat Jin jatuh ke tanah, adiknya segera menghampirinya. Yuk bersaudara berusaha keras untuk membangunkannya. Huayong dengan gemetar dan ketakutan mendekati kakaknya, yang kemudian mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Jin Yuan bangkit dan menatap adiknya, raut wajahnya benar-benar menyerupai hantu penuntut balas. Ia mulai melangkah pergi. Saat adiknya bertanya kemana ia akan pergi, ia menjawab bahwa ia butuh sedikit pendinginan dan memperingatkan agar tidak ada yang mengikutinya. Huayong terheran-heran dan bingung mendengar ucapannya. Jin melompat dari satu atap gedung ke gedung lainnya dengan kecepatan penuh. Ia berusaha menjauh bukan hanya dari rumahnya, tapi juga dari pemukiman tersebut. Kekuatan dahsyat dari Azureta Essence membuatnya sulit mengendalikan diri. Tubuh Jin belum cukup tangguh untuk menanggung kekuatan esensi tersebut, yang bahkan bagi seorang Fist King pun sulit dikendalikan. Oleh karena itu, ia berlari menjauh dari area desa yang ramai untuk melindungi mereka dari dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia berhenti di tempat yang sunyi, namun kekuatan itu tetap tak terkendali. Mengingat luka dari serangan di kehidupan masa lalunya, ia berusaha mengeluarkan energi ini dari tubuhnya. Dengan satu ledakan dahsyat, ia melepaskan energi yang melesat tinggi ke angkasa, hingga terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Saat ia berdiri dengan bangga atas kekuatannya yang luar biasa, hujan mulai turun mengguyur. Ia segera memeriksa tingkat ilmu White Lightning 10 Phase Art miliknya. Ia tersenyum lebar saat mengetahui bahwa berkat energi tadi, ia telah mencapai fase ke-8. Saat kembali ke kota, pakaiannya sudah compang-camping akibat ledakan energi yang dilepaskannya. Menyadari pandangan orang-orang yang tertuju padanya, ia pun membeli pakaian baru. Saat ia menanyakan harga pakaian itu pada pedagang, sang pedagang menolak menerima uangnya. Pedagang itu mengenali bahwa dialah Jin Yuan yang telah mengalahkan kelompok jahat klan Yu Yang dan sekte dewa kecil serta mengusir para preman. Ia menunjuk ke arah anak-anaknya dan berkata kini mereka bisa bebas berkeliaran dengan tenang. Ini adalah bentuk terima kasih mereka. Anak-anak pun memberinya sebuah payung, memberikannya, dan dia menerima ucapan terima kasih tersebut dengan senyuman. Di luar, ia menatap wajah-wajah damai orang di sekitarnya dan menyadari bahwa si pemilik toko benar. Ia tak pernah tahu pertarungannya memberikan dampak sebesar itu pada orang lain. Namun, mengingat kata-kata pemilik toko dan melihat senyum orang-orang, ia merasakan kebahagiaan aneh yang ia sukai. Tiba-tiba kedamaian itu pecah oleh teriakan dan melihat beberapa orang mengejar Mang Ho. Teman lamanya itu segera menyambutnya dengan senyuman. Menatap musuhnya, ia bercanda tentang betapa sibuknya kehidupannya. Sementara itu, di istana klan Moyang, majelis kaisar mengadakan pertemuan. Pemimpin klan Dako Mayang, memulai pembicaraan dengan memuji Mayang Bin karena telah mengumpulkan seluruh pemimpin majelis kaisar. Mayang Bin sedikit menepis pujian itu dan menghampiri pemimpin klan Yung Seong. Ia berbicara tentang kematian Yung Hu yang terjadi di tangan pahlawan kita. Pemimpin Yung merasa sangat dipermalukan mendengarnya, terutama ketika Mayang Bin menyebut bahwa Yung Hu adalah seniman
seniman bela diri pro yang sering terlibat masalah dengan grup pedagang Yunhwa. Kini, ketua majelis kaisar dan pemimpin klan Namgong menertawakannya. Yum Yong-hu, yang dulunya salah satu seniman bela diri terkuat, bahkan tak terpikirkan oleh mereka bahwa dia bisa kalah dari orang dari grup pedagang Yunhwa. Pemimpin klan Yum mencoba meyakinkan mereka bahwa Yong-hu sudah diusir dari klan sebelumnya, lalu dengan marah mengatakan dia akan memberi Jin Yun pelajaran agar mengakui kekuatan klannya. Di sisi lain, Jin Yun dan teman egoisnya dikejar oleh kelompok preman berbahaya. Mereka menuntut Jin Yun menyerahkan Mang Ho kepada mereka, sambil melihat ini, Jin Yun berpaling ke arah preman dunia bawah dan meminta mereka mengembalikan Mang Ho setelah tangannya sembuh. Semua orang tertawa mendengar kepercayaan diri Jin Yun karena ia tetap marah dan memutuskan untuk menghajarnya. Satu preman menghentikan yang lain dan maju ke depan. Ia bertanya pada Jin apakah dia benar-benar tahu identitas asli mereka. Sesaat kemudian dia hendak mengancamnya, tapi ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena pukulan telat. Pergi dari sini karena ia harus makan, atau ia akan membunuh mereka karena lapar. Lebih baik mereka datang di lain hari. Ia juga mengatakan bahwa ia atau Mang Ho akan saling mencari untuk bertarung nanti. Akhirnya, Jin menghajarnya, ia hampir mati kelaparan dan memberikan kuliah panjang lebar tentang pentingnya makanan untuk pemulihan. Akhirnya Jin Yun menyuruhnya diam, mengatakan dia bisa minta makan tanpa harus berdrama. Kemudian mereka berdua pergi makan mie di tempat Jin Pong. Mang Ho sangat senang memakan banyak makanan, tapi kemudian ia menyadari perubahan cara makan temannya, yang dulunya hanya makan sedikit, sekarang makan seolah sudah kelaparan berhari-hari. Ia memberikan kuliah sebentar tentang perubahan itu, lalu memesan 4 mangkuk untuk temannya. Pembicaraan beralih ke si kembaria. Jin memberitahu Mang Ho bahwa mereka berdua baik-baik saja dan sering berlatih di rumahnya. Mang Ho berkomentar tentang kebiasaan makan mereka yang banyak. Ia berkata dulu saat mereka bersamanya, biaya makan mereka sangat besar. Jin Yun dengan santai mengingatkannya bahwa dia sangat kaya. Teman lamanya itu berkata Jin bahkan sudah merampok uangnya. Topik pembicaraan berubah saat Mang Ho tertarik dengan sumber pengetahuan bela diri Jin Yun. Jin bertanya alasannya. Mang Ho menjawab dengan santai bahwa ia ingin mengalahkan preman dunia bawah dan bela diri bisa sangat berguna baginya. Dalam hal ini, ia juga menceritakan tentang pemimpin geng yang memiliki 100 orang. Dimanapun mereka bertarung, selalu banyak orang, tapi mereka juga bisa lari jika perlu. Jin menawarinya untuk melatihnya sendiri. Mang Ho segera mengiyakan. Ia berjanji akan melaksanakan setiap instruksi dengan serius. Lagi pula, itulah alasan mengapa dia dijuluki si rubah beracun. Sesaat kemudian, Jin Yun mengejutkan teman lamanya yang rakus itu saat memintanya untuk bersujud di depannya. Mang Ho merasa sangat malu, tetapi ia tetap bersujud di depannya. Kemudian saat bangkit, ia berkata bahwa sekarang Jin Yun benar-benar harus mengajarkannya sesuatu yang spesial. Sesaat kemudian, Jin Yun membuka payungnya dan menunjukkan cara memutar pergelangan tangan untuk gerakan pedang. Hal ini membuat Mang Ho marah karena ia baru saja bersujud dan mengeluh bahwa ia berniat membuang sampah di gerbang grup pedagang Yunhwa. Tapi, sesaat kemudian, payung yang sama mengenai kepalanya. Jin Yun memerintahkannya untuk memegang payung itu di satu tangan dan mengayunkannya seperti yang ia contohkan. Pertama, ia harus mengayunkan payung pinjaman ini jutaan kali sebelum bisa kembali mencarinya. Mang Ho panik, berpikir apakah dia benar-benar bisa mengulangi latihan ini sebanyak itu. Menganggap julukan rubah beracunnya sebagai lelucon, Jin Yun mengatakan jika ia tidak bisa melakukan ini, lupakan saja keinginan belajar bela diri. Mang Ho ragu setelah peringatan itu. Pahlawan kita memutuskan untuk memberi tamparan realitas pada teman lamanya. Ia mencengkram kerahnya dan mengingatkan bahwa membunuh bukanlah permainan anak-anak. Latihan mengayunkan payung ini akan melatih tangannya agar bisa menghabisi 10 orang dari geng Crimson Reaper dengan pedang kayu. Tapi sampai sekarang, dia hanya terus lari karena takut pada mereka. Kemudian dengan serius, ia mengatakan orang pengecut sepertinya sebaiknya mati saja. Mang Ho menjawab dengan ketakutan bahwa ia belum ingin mati dengan tenang. Jin Yun bertanya apakah dia ingin layak menyandang gelar rubah beracun atau hanya ingin hidup seperti tikus pengecut. Sesaat teman lamanya itu terdiam. Akhirnya ia meminjam payung itu dan pergi dari sana bersamanya. Setelah membayar tagihan Mang Ho dan berpamitan pada temannya, Jin Yun memikirkan Mang Ho dan bertanya-tanya apakah dia akan serius menjalani latihan atau tidak. Pikirannya beralih ke geng aliansi Crimson Reaper dan dia memutuskan untuk mencari mereka sesuai janjinya. Sementara itu, di markas Passion House, pemimpin mereka sedang murka. Dia telah mencabut nyawa beberapa bawahannya, sementara yang lain merasa ketakutan dengan kekacauan yang terjadi. Dia memarahi mereka dan bertanya mengapa mereka membiarkan Mang Ho pergi. Setelah mengetahui semuanya, pemimpin geng itu mulai berpikir. Namun, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak dari grup pedagang berdiri menentang preman dunia bawahnya. Seorang bawahannya menjelaskan bahwa Jin bukanlah master bela diri sembarangan. Beberapa orang mengatakan dia adalah orang paling kuat di wilayah Yang
Jianghua. Namun, melihat ekspresi wajah tuannya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Pemimpin memberi perintah kepada yang lain agar mencari Mang Ho dan Jin Yun bersama kelompok mereka. Dengan serius, dia berkata ingin melihat keduanya tewas. Di sini, Jin Yun juga sedang mencari informasi tentang aliansi Crimson Reaper dan pemimpinnya. Salah satu dari saudara muda memberitahu bahwa geng ini terkenal karena memotong-motong musuhnya hingga hancur. Sejauh ini, mereka telah menghabisi banyak pemimpin besar seperti sekte Nopio dan sekte Horn. Setelah melakukan itu, mereka menggabungkan kelompok-kelompok kecil di wilayah Yukuan ke dalam geng mereka. Hal ini membuat geng mereka semakin besar. Karena alasan ini, semua bisnis dan perusahaan di wilayah Yukuan harus selalu membayar uang perlindungan kepada aliansi Crimson Reaper. Tidak peduli jenis bisnis apapun itu, mereka mengejar Mang Ho demi uang ini. Jin kemudian memberitahu bahwa geng tersebut telah menguasai rumah lelang temannya. Saudara muda setuju dengan hal ini, mengatakan bahwa pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang geng. Setelah mengetahui semua ini, Jin mengerti bahwa dia harus menemukan geng tersebut. Jika tidak, saat mereka mengetahui identitasnya, grup pedagang Yuno miliknya juga akan terjebak dalam masalah ini. Sementara itu, di area belanja Yukuan, di dalam Passion House, Sanyonya sedang memberikan instruksi kepada bawahannya. Tiba-tiba terdengar jeritan keras. Mereka segera berlari menuju gadis itu. Seorang pengawal memberitahu Nyonya bahwa gadis itu bersama pemimpin aliansi Crimson Reaper. Namun, mereka kemudian mengkhawatirkan gadis lain yang masih berada di dalam bersama pemimpin. Melihat kondisi gadis itu, sang nyonya menyuruh bawahannya membawa gadis tersebut untuk beristirahat di ruangan, sementara dia pergi untuk memeriksa tamu baru. Ia juga memberi perintah kepada bawahannya agar tidak mengganggu pemimpin Crimson Reaper. Jianghua kemudian pergi menemui tamu barunya yang tidak lain adalah Jin Yun kita sendiri. Dia mencoba merayunya, tapi Jin langsung menanyakan tentang pemimpin Crimson Reaper. Jianghua bertanya apakah dia sudah membuat janji, namun dia langsung bertanya apakah pemimpin ada di atas. Jianghua ragu. Dia memikirkan tentang identitasnya, tetapi akhirnya memberitahu bahwa pemimpin memang ada di atas. Saat dia naik ke atas, dia memberi peringatan kepada Jianghua agar menyingkirkan yang lain dari sana karena dia akan menemui pemimpin. Melihat ada gadis lain yang masih berada di dalam, dia mencoba memperingatinya tentang kekuatan berbahaya sang pemimpin. Namun, tidak ada pengaruhnya pada Jin dan dia terus melangkah maju. Di depan kelompok pemimpin, pengawal memperingatkan bahwa ini adalah area terlarang, tapi dia terus berjalan. Saat seorang pengawal mencoba menghentikannya, Jin melemparnya ke belakang seolah dia bukan apa-apa. Pengawal aliansi Crimson Reaper yang lain bersiap untuk bertarung. Bertanya apakah orang ini tahu siapa mereka, dia dengan tenang kembali menanyakan lokasi pemimpin mereka. Orang-orang di sekitar tampaknya adalah anggota aliansi Crimson Reaper karena dalam jumlah besar, orang-orang bergerak cepat ke arahnya. Jelas sekali mereka ingin membunuhnya. Di sisi lain, Jin Yun dengan tenang mengatakan bahwa dia juga memiliki rencana untuk membunuh mereka. Seseorang menyerang dengan pedang, tapi Jin Yun menangkap kepalanya dan melemparkannya jauh. Preman lain berlari ke arahnya, namun dia menghentikan serangannya dan menghabisinya dengan senjatanya sendiri. Dia mendobrak pintu sebuah kamar. Namun, ini bukanlah kamar yang dicari. Dia berteriak apakah dia harus mendobrak setiap pintu untuk menemukan pemimpinnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia terus mendobrak setiap pintu di lantai ini. Namun, pemimpin tidak ditemukan dimanapun. Dia memutuskan untuk mencarinya di lantai berikutnya. Beberapa saat kemudian di lantai 5, pemimpin sedang duduk di kamarnya saat tiba-tiba pintu didobrak. Salah satu bawahannya segera melaporkan bahwa ini tidak lain adalah anak dari grup pedagang yang mereka cari. Pemimpin juga menyadari keributan di luar dan bertanya dengan santai apakah Jin datang untuk melunasi utang temannya, tapi Jin Yun dengan tenang mengatakan bahwa pemimpin duduk di lantai yang terlalu tinggi. Pemimpin bertanya apakah dia takut menaiki lantai atas sambil bertarung melewati bawahannya. Pahlawan kita maju dengan tenang, mengatakan bahwa melakukan aksi seperti itu adalah spesialisasinya. Saat dia berhadapan dengan pemimpin, preman itu terlihat seperti raksasa di depannya. Si raksasa sop ini tersenyum melihat perbedaan tinggi badan, mengatakan bahwa spesialisasinya adalah memandang rendah orang lain. Melihat wajah sombongnya, Jin mengerti bahwa dia adalah preman dunia bawah yang tipikal. Begitu jahat hingga dia tidak akan menyesal menghajarnya. Oleh karena itu, dia merasa senang melawan preman seperti ini. Sesaat kemudian, dia melihat seorang gadis di belakang pemimpin yang tubuhnya berlumuran darah. Pemimpin mengikuti pandangannya dan dengan angkuh berkata bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Pahlawan kita sangat marah pada manusia menjijikan seperti ini dan merasa dia tidak akan pernah berubah. Dia menyuruh pemimpin untuk melepaskan gadis itu, sambil berpikir dalam hati bagaimana cara menghabisinya. Melihat api di matanya, pemimpin berkata bahwa setiap orang yang datang untuk menghabisinya selalu memiliki semangat seperti itu di mata mereka, tapi pada akhirnya dia memotong-motong mereka dengan tangannya sendiri. Sementara itu, orang-orang di luar berlarian menyelamatkan diri dari bahaya. Seseorang berteriak bahwa ada orang gila yang mencoba menghancurkan Passion House. Orang gila ini bukanlah pahlawan kita, melainkan teman masa kecilnya yang sedang mengayunkan payungnya dan mengusir semua orang. Dia akhirnya telah mengayunkan payung itu sebanyak beberapa ribu kali. Tapi dia cemas karena belum menyelesaikan tugas 10.000 ayunan. Dia mulai menghitung lagi. Tiba-tiba dia mendengar ledakan keras dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia berpikir apakah ini ulah temannya. Di sisi lain, Jin Yun menendang pemimpin dengan
dengan sangat kuat hingga dia menabrak dinding dan terlempar keluar gedung. Pemimpin menatap Jin Yun. Alih-alih berdiri, Jin melompat mengejarnya dan mendarat dengan anggun di depannya. Meskipun telah dipukuli, Crimson Reaper berdiri kembali untuk menghadapi Jin. Dia mengambil senjata dari bawahannya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Dia melemparkan senjatanya ke arah Jin, tapi Jin melompat dan menahannya. Dia mencoba lagi, tapi kali ini Jin Yun dengan tenang menangkap rantainya. Sementara gagang senjata masih ada di tangan pemimpin. Ini memberi kesempatan bagi Crimson Reaper untuk mengukur kekuatan pahlawan kita yang ternyata setara dengannya. Oleh karena itu, dia melepaskan senjata itu dan berlari ke arah Jin Yun dengan kekuatan pantulannya untuk menghabisi Jin. Dia yakin Jin Yun tidak akan bisa menahan serangan ini. Melihat gaya ini, Jin yang cerdas langsung mengenali bahwa ini adalah teknik Meter Hammer and Fist. Melihat gaya bertarung yang bersih, dia juga mengerti bahwa orang ini pasti diajari oleh seniman bela diri tradisional. Tapi pemimpin meremahkannya. Jin adalah raja tinju yang dengan mudah menghentikan serangan musuhnya. Sesaat kemudian dia memberikan pukulan telak ke perutnya yang membuat pemimpin menjerit. Dia melihat perutnya yang terluka. Pemimpin segera mengenali gaya bertinju Jin dan bersiap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Saat dia maju untuk mencabik-cabik Jin Yun, otot-ototnya bergetar karena kekuatan. Namun, Jin mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah tanpa usaha apapun. Pemimpin tidak mengerti bagaimana pria ini mengalahkannya padahal dia sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kini Jin mencengkeram mulutnya dan melemparkan ejekan yang sama kepada pemimpin. Bahwa sekarang dia yang sedang dipandang rendah oleh Jin. Kemudian dia memulai tahap kedua dari White Lightning Art sambil memegang wajah pemimpin yang kini menjerit kesakitan. Setiap saat berlalu, dia membawa seninya ke tahap berikutnya. Bahkan dia mencapai tahap kelima. Anggota aliansi Crimson Reaper melihat bos mereka tersiksa dan menjerit, bertanya-tanya apakah mereka harus maju membantu. Namun, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka yang menahan mereka. Salah satu dari mereka mengenali teknik White Lightning 10 Face Art. Saat Jin Yun menyelesaikan pekerjaannya, semua orang terperangah melihat tempat pemimpin mereka berdiri kini hanya tersisa abu. Dia berdiri. Dia menatap kelompok Crimson Reaper dengan tatapan berbahaya dan bertanya siapa yang memberi mereka hak untuk memungut pajak dan upeti dari hasil kerja keras orang-orang lemah. Kemudian dia menantang mereka, jika ingin memamerkan kekuatan, majulah ke depannya. Dia memperingatkan bahwa nasib mereka juga akan sama seperti bos mereka. Sementara itu, anggota aliansi Crimson Reaper marah. Berpikir karena dia sendirian, mungkin mereka bisa membunuhnya. Saat itulah Mang Ho berkata saat melihatnya, jika Red Reaper mati, mungkin sekarang mereka tidak perlu lagi membayar upeti. Orang yang berdiri di dekatnya berkata mungkin Jin Yun sendiri yang akan mulai meminta upeti. Namun, Mang Ho membela teman masa kecilnya dan segera membantah hal itu. Dia tahu temannya punya cukup uang sehingga tidak akan pernah melakukan pekerjaan rendahan seperti itu. Kemudian dia mulai menghitung ayunan payungnya. Seseorang yang melihat pekerjaannya menyebutnya gila. Dengan setiap ayunan, Mang Ho mengayunkan payungnya. Dia ingat, saat Jin bertanya apakah dia benar-benar ingin menjadi tikus pengecut atau rubah beracun seperti yang dia katakan sendiri. Dia tahu setiap manusia memiliki percikan semangat di dalam hatinya dan tanggung jawabnya adalah mengobarkan semangat itu. Dia mengerti temannya ingin menjadi sangat kuat hingga sampai pada tingkat kegilaan. Namun, tiba-tiba dia berhenti. Melihat temannya bertarung melawan preman Crimson Reaper, dia menyatakan bahwa dia adalah rubah beracun, bukan tikus pengecut. Setelah menghabisi aliansi Crimson Reaper, Jin Yun bahkan tidak mencuci darah yang menempel di pakaiannya saat adik laki-lakinya yang khawatir datang ke pintunya. Dia beralasan pergi minum alkohol. Adiknya datang untuk meminta saran mengenai suatu masalah. Namun sang adik bertanya tentang darah itu. Jin Yun menenangkannya, mengatakan bahwa darah ini bukan miliknya, yang sudah ditebak sebelumnya oleh sang adik. Kemudian Kwayong akhirnya memberitahu bahwa dia datang ke sini karena ingin berterima kasih kepada grup pedagang atas ramuan berharga yang mereka berikan. Awalnya dia ingin mengirim sesuatu ke grup pedagang Taiho, tapi ingin tahu berapa harga obat yang mereka kirim. Mengenai hal ini, Jin ingat bahwa grup inilah yang mengirim Azurita Essenci, dan menjawab bahwa harganya sangat mahal hingga orang seperti dia pun tidak bisa menaksirnya. Adiknya terkejut mendengar ini, tidak mengerti apa yang bisa diberikan sebagai ganti barang semahal itu. Jin mengatakan mengirim barang atau uang tidak akan tepat. Terlepas dari reaksi adiknya, dia menyarankan untuk membentuk aliansi pedagang. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa selain nama besar seperti Taiho, ada grup-grup kecil, seperti West Wind Escort Establishment yang tidak memiliki perlindungan resmi. Aliansi seperti itu akan menjadi cara yang bagus untuk berterima kasih dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Kwayong ragu, berpikir ini mungkin di luar kemampuan mereka. Jin Yun menyarankannya untuk memulai dari level kecil, mengatakan untuk saat ini tambahkan saja grup pedagang Taiho dan West Wind Escort Establishment. Ini akan menjadi cara untuk mengucapkan terima kasih. Sang adik yang kutu buku, yang sudah tenggelam dalam rencana, bertanya tentang aturan aliansi dan biaya keanggotaan. Jin Yun menyuruhnya untuk sementara tidak memungut biaya dan menjaga aturan tetap sederhana. Adiknya ingin tahu tujuan aliansi. Mengenai hal ini, Jin teringat kata-kata perwakilan Escort Establishment yang telah meminta perlindungan darinya setelah mengusir dua kelompok gangster dari kota itu. Karena itu, dia mengatakan tujuan mereka adalah melindungi kehidupan para pedagang. Selain itu, dia ingin membuat jalur komunikasi yang tepat agar orang-orang bisa menghubunginya di masa sulit. Adiknya mengatakan mungkin ada situasi yang bahkan tidak bisa ditangani oleh grup besar seperti Taiho. Misalnya, jika ada yang mengganggu mereka dari dunia bawah Jomu, apa yang akan dia lakukan? Dia dengan nada tegas mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menghadapi hal-hal seperti itu yang membuat adiknya ketakutan. Namun dia menjelaskan bahwa karena para pedagang memberinya obat-obatan yang membuatnya kuat, maka dia bisa
melakukan setidaknya sebanyak itu untuk mereka. Kemudian masalah penamaan aliansi muncul. Hua Yong menyarankan agar disebut Great Merchant Alliance. Tapi Jin tidak setuju karena tidak ingin terdengar seperti aliansi Crimson Reaper dan mengubahnya menjadi Great Merchant Association. Pada saat yang sama, Hua Yong mengingatkannya bahwa sejak kakaknya yang berandalan kembali, pekerjaannya bertambah banyak. Jin meminta maaf atas hal itu. Namun Hua Yong tersenyum dan mengatakan bagi pedagang, sibuk itu lebih baik. Saat ini, salah satu bawahannya datang berteriak bahwa masalah baru telah muncul. Saat ditanya, dia dengan gugup memberitahu bahwa Tuan Ouyang dan murid-muridnya datang sendiri. Sementara itu, kelompok tersebut duduk di aula utama grup pedagang. Tuan Yung masih marah atas penghinaan yang diterima di pertemuan asosiasi penguasa. Oleh karena itu, dia menekankan kepada murid-muridnya bahwa mereka masing-masing harus bertarung melawan Jin Yun secara bergantian karena dia ingin memberinya kematian yang menyakitkan. Selain itu, kemenangan satu orang saja tidak bisa memulihkan nama keluarga mereka. Semua segera setuju. Kemudian Shin Sobik bertanya apakah kedua temannya akan menggunakan senjata karena dia akan bertarung dengan tangan kosong. Yum Myung juga setuju untuk menggunakan tinjunya. Tapi Won tidak terlalu percaya diri dan berniat menggunakan pedangnya. Adiknya mengejeknya karena hal ini. Namun Won berargumen bahwa Jin Yun adalah orang yang telah mengalahkan pejuang Jianghu berpengalaman seperti Yum Yong-hu. Myung bagaimanapun menertawakan hal ini, meyakini bahwa Yum Yong-hu tidak cukup kuat. Akhirnya dia dengan sombong memerintahkan para pelayan untuk memanggil Jin Yun secara pribadi. Namun sebaliknya, saudara-saudara Yuk tiba dan berkata mereka harus datang ke pavilion atas undangan guru mereka. Beberapa saat kemudian, para tamu berdiri di depan pemuda kita yang sudah menunggunya. Dia menyambut mereka dan ketiga seniman bela diri memperkenalkan diri. Namun, dia terkejut dengan kehadiran Tuan Yung yang meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Namun mengaku tidak bisa menahan godaan untuk melihat kekuatan Jin Yun. Jin Yun mengerti mereka datang untuk berduel dan menanyakan format khususnya. Tuan Yung menyarankan agar dia melawan semua muridnya karena mereka ingin belajar darinya. Dia juga menjelaskan aturannya. Siapapun yang pingsan, tidak bisa bergerak, atau jatuh dari ring akan dinyatakan kalah. Jin Yun menerima aturan sederhana ini dan meminta untuk memulai pertandingan. Yang pertama adalah Myung. Tuan Yung sangat sombong atas kemenangan putranya. Sementara itu, Myung merasa dia tidak sedang menghadapi anak seorang pedagang biasa, melainkan seorang pejuang Jianghu berpengalaman yang membuatnya sadar bahwa kemenangan Jin Yun atas Yum Yong-hu mungkin nyata. Jin Yun bertanya tentang senjatanya. Namun sebelum Myung menyelesaikan reaksi sombongnya, dia menerima pukulan keras dari Jin Yun yang membuatnya terpental menabrak dinding jauh. Cangkir yang dipegang Tuan Yung hancur berkeping-keping karena shock. Jin Yun dengan tenang mengingatkannya bahwa jika diberi kesempatan, dia bisa mengeluarkan pedang. Kemudian menantang lawan berikutnya untuk maju. Saat itulah Won memutuskan untuk maju berikutnya dan meminta Shin untuk menjaga kakaknya yang disetujui oleh Shin. Begitu dia berdiri di depan pemuda kita, Won bersiap untuk mengeluarkan seluruh kekuatan dan tekniknya, dan Jin Yung menginginkan dia melakukannya agar pertarungan menjadi menarik. Dengan itu, pertandingan dimulai. Tanpa membuang waktu, Won mengeluarkan pedangnya. Dengan kecepatan penuh dia berlari ke arah Jin dan mencoba menyerangnya. Tapi Jin dengan mudah menahannya. Selain itu, dia menyadari bahwa Won benar-benar seorang ahli pedang yang luar biasa. Namun Jin Yun lebih cepat karena sambil mengamati pola bertarung Won, dia memulai gerakannya. Jadi sekarang dia menahan setiap serangan dengan tangan kosongnya. Sekarang waktunya Jin Yun masuk ke mode penuh. Dia memulai dengan tahap kelima dari Lightning Arc dan membawa energinya ke tahap ketiga. Won mempersiapkan dirinya, mencoba menahan serangan dengan ayunan pedangnya. Sesaat kemudian Jin Yun mengirimkan serangan Lightning Roar langsung ke arahnya dan dengan satu serangan, lawannya terjatuh. Won tidak percaya. Myung menyarankan agar mereka menghentikan pertarungan ini karena jika ketiganya kalah, akan lebih memalukan lagi. Tapi Shin tidak siap untuk mundur. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melawan seseorang yang bertarung tanpa senjata karena dia sendiri terlatih dalam teknik serangan telapak tangan. Dia meminta pertarungan pada Jin. Melihat tinjunya, Jin sangat bersemangat untuk melawan orang yang terampil. Dengan itu, kedua pejuang saling berbenturan. Bentrokan ini berlangsung cukup lama. Shin menyerang dan Jin menahannya. Shin marah karena Jin sampai sekarang hanya bertahan saja. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk melepaskan serangan pamungkasnya dan ingin melihat bagaimana Jin Yun akan menahannya. Dia menggunakan Whirlwind Wild Trushing. Jin melepaskan serangan telapak tangan. Angin puyuh kecil melesat ke arah Jinyan. Jin terkesan dengan jurus itu, namun menganggapnya terlalu berlebihan. Dengan tenang, ia mencengkeram kaki Shin hingga pemuda itu menjerit kesakitan, lalu membantingnya ke tanah dengan brutal. Jin merasa puas setelah mendapatkan pertarungan yang seru. Myung tampak sedih karena kekalahan ini tidak membawa keuntungan apapun. Melihat wajah Lord Yueyang yang penuh amarah, Jin Wen bingung dengan penyebabnya. Saat itu, Lord Yueyang gemetar karena murka, menyadari bahwa Jin Wen mustahil untuk dikalahkan dan membawa orang lain pun akan percuma. Masalahnya adalah reputasi asosiasi penguasa akan hancur dan mereka akan jadi bahan tertawaan. Sambil memikirkan rencana baru, ia mengajak Jin bicara di area pasar. Ia memperhatikan suasana yang tenang di sana dan berkomentar bahwa Jin pasti punya banyak pemasok. Tanpa membuang waktu, ia menawarkan keanggotaan asosiasi penguasa kepada Jin Wen. Ia menjelaskan bahwa Jin Wen tidak perlu melibatkan seluruh kelompok dagangnya, cukup dirinya saja dan kelompok dagangnya akan tetap aman. Jin Wen terkejut mendengar tawaran itu. Ia tahu
tahu asosiasi tersebut sudah diisi oleh nama-nama klan besar. Namun, ia mempertanyakan apakah asosiasi penguasa terdiri dari klan-klan yang keluar dari aliansi Murim, klan yang dulu dibentuk oleh 9 klan besar. Lord Yuyang membenarkan hal itu. Namun, ia berdalih bahwa mereka hanyalah lawan yang bersahabat dengan aliansi Murim. Jin Wen teringat informasi yang ia dapat, klan Yuyang baru saja bergabung dengan asosiasi ini dan kini ingin menyelamatkan muka setelah kekalahan mereka. Lord Yuyang membenarkan itu dan mengakui bahwa anak buahnya, Yuyang Hu, memang menyebarkan rumor palsu tentang Jin Wen yang mencemarkan nama baik klan. Ia mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Jin Wen. Itulah sebabnya ia ingin Jin Wen bergabung agar reputasi mereka terselamatkan. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan bahwa orang sehebat Jin Wen pun berada di bawah kendalinya. Jin Wen bertanya apa yang terjadi jika ia menolak. Lord Yuyang bersikeras bahwa bergabung tidak akan merugikannya, dan seorang anak pedagang harusnya memahami hal itu. Jin Wen menjawab bahwa ia tidak tertarik pada kelompok bela diri biasa saat ia sendiri tidak kekurangan uang. Ia mengabaikan tawaran itu dan mengakhiri percakapan. Yuyang pun menjadi murka dan melontarkan ancaman. Apakah Jin ingin seluruh kelompoknya dihancurkan? Jin terdiam sejenak. Yuyang memperingatkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melenyapkan seluruh kelompok dagang Jin, membiarkan Jin tetap hidup dan menjadikannya musuh terang-terangan. Ia bertanya, apakah Jin benar-benar berpikir bisa menghancurkan satu klan, apalagi asosiasi penguasa, sendirian? Namun, sebelum ancamannya selesai, tinju keras Jin mendarat padanya. Jin memperingatkan bahwa ia akan menghabisi Yuyang terlebih dahulu sebelum melenyapkan klannya. Ia juga mengancam akan melimpahkan semua kesalahan pada putra tertua Yuyang dan menyarankan agar Yuyang jangan berani memancingnya. Lord Yuyang masih punya keberanian untuk mencela kata-kata Jin Wen sebagai kata-kata kotor, menuduhnya rendah dan tidak tahu malu. Sambil berteriak, ia mengeluarkan jurus Poison TOT, sebuah teknik yang dilatih khusus bagi spesialis Yuyang untuk melawan pemimpin 4 klan besar. Ia yakin Jin Wen tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, ia terkejut saat melihat Jin melepaskan sambaran petir yang menelan racunnya. Detik berikutnya, Jin meninjunya begitu keras hingga Yuyang terhempas ke dinding, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah. Jin berkata bahwa Yuyang tidak sekuat yang ia pamerkan. Yuyang menantangnya untuk segera membunuhnya, karena bagaimanapun juga, Jin Wen akan menjadi musuh mereka dan asosiasi penguasa akan mengejarnya. Yuyang yakin kekalahan Jin Wen sudah pasti. Mendengar itu, Jin Wen mendekati Yuyang dan berbisik bahwa ia akan menyesali kata-katanya seumur hidup. Tak lama kemudian, semua orang melihat Jin Wen menyeret Lord Yuyang dengan menjambak rambutnya. Keadaannya membuat semua orang syok, terutama putra-putranya yang mencoba menghentikannya. Namun, Jin Wen membungkam mereka dengan peringatan bahwa ia akan membuat mereka bernasib sama dengan ayahnya. Salah satu putra mengkhawatirkan nyawa ayahnya, tetapi Jin Wen menjawab bahwa dia masih hidup, lalu memerintahkan anak buahnya menyiapkan kereta. Putra tertua Yuyang bertanya dengan marah mengapa ia melakukan ini. Jin Wen menjawab bahwa ayahnya telah mengancam akan menghancurkan kelompok dagangnya dan melimpahkan kesalahan kepadanya. Semua orang terperangah. Kemudian, ia mengumumkan akan melaporkan masalah ini langsung ke asosiasi penguasa. Ia memerintahkan pengawal Yuyang untuk ikut sebagai saksi. Sebelum ia beranjak, Shin memberitahu bahwa asosiasi penguasa tidak memiliki markas tetap. Pertemuan biasanya diadakan di rumah para ketua klan. Jadi, ia bisa pergi ke perkebunan klan Myung yang paling dekat. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan pengawal dan saudara-saudara muda untuk mengawasi murid dan putra Lord Yuyang. Ia kemudian menoleh ke saudaranya dan memerintahkan untuk melaporkan insiden hari ini ke aliansi Murim. Mereka pun berangkat menuju perkebunan Myung. Di dalam gerbong, Yuyang yang terikat bertanya kemana mereka pergi. Jin Wen menjawabnya. Tak lama, Yuyang meminta air kepada pengawalnya, mengeluh tenggorokannya kering. Pengawal itu ragu, bertanya-tanya apakah Jin Wen mengizinkannya. Jin terkejut melihat seorang Lord Klan sampai meminta air. Namun, ia tetap menolak. Ia menyadari bahwa orang ini pasti seorang pembunuh. Ia kemudian menyambarnya dengan petir hingga terbakar. Pengemudi bertanya tentang insiden itu, tapi Jin memintanya untuk terus melaju. Ia menoleh ke pengawal lain dan menanyainya tentang asosiasi pembunuh mereka. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah kelompok pembunuh emas perak, di mana pembunuh dibagi berdasarkan peringkat emas atau perak, dan dirinya adalah pembunuh peringkat perak. Jin Wen kemudian bertanya kepada Lord Yuyang berapa harga untuk menyewa orang seperti itu. Yuyang ragu untuk menjawab, sehingga Jin mengancam akan memotong-motong tubuhnya. Yuyang pun terpaksa menjawab bahwa ia membayar 800 nyang, harga yang jauh di atas tarif normal. Namun, Jin berkata itu tidak cukup untuk nyawanya, karena pemimpin kelompok pembunuh itu pun akan membunuhnya setelah seluruh kelompok dagang hancur. Ia menjelaskan bahwa membunuh pembunuh adalah cara umum bagi klan untuk menutupi perbuatan kotor mereka. Klan melakukan itu untuk menghapus jejak. Jadi, nyawanya tidak lebih berharga dari 800 nyang. Ia menyarankan pembunuh itu untuk bekerja lebih keras agar bisa menaikkan harga nyawanya sendiri. Jin mengubah nadanya, mengatakan bahwa orang yang merenggut nyawa demi uang tidak layak disebut manusia. Lalu ia mengejek tujuan hidup si pembunuh dengan bertepuk tangan. Ia lalu berkata dengan santai bahwa dari 3 kelompok pembunuh mereka, 1 terluka dan 1 lagi telah tewas. Tak lama kemudian, mereka tiba di perkebunan Myung. Semua orang mengenali Lord Yuyang dan penasaran dengan identitas Jin serta situasinya. Akhirnya, pemimpin klan Myung, Myung Bin, keluar dan menanyakan kondisi Yuyang. Ia kemudian menoleh ke arah Jin dan memperkenalkan diri. Jin juga memperkenalkan diri, namun ia bingung karena terakhir kali ia melihatnya, Myung Chu adalah pemimpin klan. Myung Bin
Bin bertanya mengapa Jin Wen menyeret Lord Yuyang seperti seorang kriminal. Jin Wen siap menjawab dan menjelaskan seluruh situasinya. Salah satu anak buah Bin mengatakan ini adalah masalah serius, terutama jika aliansi Muri mendengarnya. Namun, Bin menghentikannya dan bertanya kepada Jin Wen mengapa ia membawa masalah ini langsung kepadanya. Ia curiga Jin Wen paham betul akan bahaya asosiasi penguasa, sehingga ia datang untuk menunjukkan kebenaran lebih awal. Jin Wen bertanya apa rencana Bin untuk menghadapi masalah ini, karena pada akhirnya masalah ini akan menimpanya juga. Bin berpikir bahwa jawaban terbaik adalah melenyapkan ancaman tersebut. Namun, membunuh seseorang seperti Yuyang dapat dengan mudah menjadikan seluruh klan Yuyang musuhnya, serta menarik perhatian aliansi Murim. Saat itu, Yuyang mulai berteriak pada Bin, menyalahkan situasinya pada Bin, dan mengatakan bahwa ejekan Bin lah yang memaksanya melakukan ini. Ia memohon bantuan dan berjanji akan melakukan apapun sebagai gantinya. Bin menamparnya hingga jatuh dan berkata bahwa Yuyang sudah tidak punya rasa malu lagi. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para pembunuh namun tetap menjaga mereka tetap hidup dan mengawasi mereka. Setelah itu, ia meminta maaf atas drama yang dibuat Yuyang dan menjamin bahwa asosiasi penguasa tidak akan lagi mendukung klan Yuyang. Ia kemudian mengundang Jin untuk makan bersama, dan Jin menerimanya. Tak lama, makanan disajikan dan Jin menyantapnya dengan lahap. Sementara itu, Bin heran bagaimana orang seperti Jin yang bisa mengalahkan pemimpin klan Yuyang bisa eksis. Untuk mengujinya, ia bertanya apa rencana Jin untuk menyelesaikan masalah ini, karena bagaimanapun juga, ia tidak bisa membunuh Yuyang dan harus mencari cara yang lebih bijak. Jin Wen balik bertanya tentang rencananya. Bin pun mulai memaparkan rencananya untuk mengirim Yuyang ke aliansi Murim, agar ia bisa lepas dari masalah Yuyang dan melimpahkan tanggung jawab kepada klan Yuyang. Selain itu, untuk menyelamatkan reputasi, asosiasi penguasa siap menanggung kerugian apapun dan ia yakin klan lain akan setuju dengan ini. Jin Wen menyukai rencana tersebut. Ia kemudian bertanya apakah mantan pemimpin klan, Myung Chu, telah melakukan ritual mencuci tangan di baskom emas, sebuah ritual pensiun. Mendengar itu, Bin berkata Jin Wen sangat ketinggalan berita dunia Jianghu karena ayahnya sudah menghilang selama setahun. Jin terkejut. Bin menjelaskan bahwa mereka telah mengirim tim pencari dari anggota cabang utama, namun tidak menemukan petunjuk. Jin berpikir bahwa itu adalah saat di mana ia terlahir kembali di tubuh Jinyan. Itu artinya, Myung Chu juga tewas bersamanya. Maka, ia bertanya apakah Chu memiliki permusuhan dengan fraksi iblis? Bin menjawab bahwa fraksi iblis telah diam selama 20 tahun terakhir, dan jika mereka muncul kembali, ia pasti tahu. Selain itu, ia ragu fraksi iblis memiliki alasan khusus untuk menjadikan ayahnya target. Jin teringat kehidupan masa lalunya, di mana ia pun tidak memiliki urusan dengan fraksi iblis, namun tetap diserang secara mendadak hingga tewas. Untuk mengukur situasi, ia bertanya jika ayah Bin diserang oleh banyak ahli pedang, seberapa jauh ia bisa bertahan? Bin menjawab bahwa ayahnya bukanlah orang yang bisa dikalahkan oleh pendekar pedang biasa. Jin Wen lalu berkata, bahkan jika mereka memiliki tubuh kebal senjata, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan ayahmu. Bin menjadi bingung. Kini Jin teringat kembali insiden kehidupan masa lalunya saat ia menyerang para pembunuh itu. Ia ingat bagaimana mereka dengan mudah menahan serangan energi petir fase ke-9-nya. Ia tahu tidak ada orang biasa yang bisa menahan energi itu dengan kekuatan tubuh saat ini. Ia tidak percaya ada orang yang bisa bertahan menghadapi kekuatannya. Karena itu, ia berpikir mereka harus memiliki tubuh kebal senjata atau sesuatu yang mustahil. Jika orang-orang berkekuatan seperti itu bergabung dengan penyihir yang pernah mengendalikan tubuhnya, bahkan orang yang melampaui surga pun akan sulit menghadapi kekuatan sebesar itu. Maka, ia yakin bahwa Bin tidak akan menemukan petunjuk tentang ayahnya atau fraksi iblis. Namun, ia tetap tidak tahu alasan mereka bersembunyi atau tujuan aslinya. Di saat yang sama, di tempat terpencil, seorang wanita yang dikenal sebagai iblis surgawi berbicara dengan pria yang disebut iblis pedang. Ia memberitahunya bahwa mereka telah menemukan Raja Pedang. Iblis pedang kemudian memberi perintah kepada fraksinya untuk bersiap melakukan perburuan Raja Pedang.